aplikasi Anda terbaharui sehingga Anda bisa menyaksikan 3 kamera. Otomatis device paling bagus yang bisa Anda gunakan sore hari ini adalah laptop Bapak Ibu, namun tidak menutup kemungkinan apabila Anda harus menggunakan aplikasi dari handphone maupun dari iPad Bapak Ibu ya, pastikan Anda bisa melihat 3 kamera Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum saya memanggil tamu spesial kita, izinkan saya memutar satu klip flyer kita sore hari ini, Pak Ibu. Oke, Bapak John Rinendi dan Bapak Andre Volare, Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan mereka berdua meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka yang sangat-sangat padat tentu saja Bapak Ibu, dan apalagi ini hari Minggu, harinya di mana orang harus berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Namun kami ingin memberikan sharing kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini ya, para tamu undangan Anda semua itu sudah pernah diajak untuk masuk ke dalam dunia baru. Dan bagaimana, seperti apa sih dunia baru itu, tapi Anda masih takut, Anda masih khawatir, Anda masih ragu-ragu ya. Nah, hari ini 2 tamu spesial kita akan berbagi sharing kepada Anda semua tanpa maksud tujuan menggurui Anda atau mendidik Anda, tidak Bapak Ibu, tapi betul-betul mereka meluangkan waktu men-sharingkan kisah kesuksesan mereka dan bagaimana mereka berjuang untuk bisa masuk ke dunia baru dan memenangkan dunia baru semuanya. Bapak Ibu, oke, saya akan panggil Bapak Andre Volare. Izinkan saya open kamera ya Pak, boleh Pak? Wow, pesertanya luar biasa sekali ya sore hari ini. Pak Andre mohon izin untuk open kamera ya, boleh ya Pak ya? Oke, Andre Volare. Pesertanya banyak sekali Bapak Ibu, saya harus scroll. Luar biasa ini. Wow. Sabar ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya harus cari. Langsung ketemu. Luar biasa. Ya, satu lagi Bapak John Rinendi. Halo Pak. Selamat siang menjelang sore, Bu Lucy. Thank you banyak ya Pak, sudah siap datang ke acara kami Pak Andre. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir di acara siang hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, Bu Lucy. Ya, luar biasa. Pak Andre lagi di rumah Pak? Di rumah, Bu Lucy. Di rumah ya, wow, luar biasa ya. Saya dengar ini Pak Andre baru menempati rumah baru ini. Iya, begitu Bu Lucy. Tepatnya rumah pertama saya, Bu Lucy. Itu ya? Ini rumah pertama yang memang saya tempati, yang saya beli pakai uang saya sendiri, dan itu semuanya 100% hasil dari Tokution. Wow, luar biasa. Nanti kita akan dengar ceritanya Bapak Ibu. Selamat sore Bapak John. Halo Pak John. Sebentar, ini ke mute. Oke, udah Pak, udah. Ya. Selamat sore Bu Lucy, selamat sore Pak Andre. Ya, sore Pak John. Senang bisa bertemu. Iya, betul Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, Anda hari ini sangat beruntung, terutama saya beruntung sekali Bapak Ibu ya, berhasil mengundang 2 sosok yang sangat berbeda, dengan latar belakang yang sangat berbeda, namun hari ini kita bisa men-sharingkan sesuatu tentang dunia baru. Setuju ya Pak Andre dan Pak John ya? Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Pak Andre Volare dengan background-nya, Pak John Rinendi dengan background-nya, namun hari ini kita berada dalam satu komunitas bisnis yang sama, dan tentu saja sore hari ini kami ingin berbagi cerita dan membantu Anda untuk memberikan sedikit insight-insight yang mungkin saya yakin sih apa yang akan dibagikan oleh Pak Andre dan Pak John nanti akan berguna buat Anda hari ini ya, untuk bisa memberikan keputusan buat diri Anda, bagaimana supaya Anda itu bisa masuk ke dunia baru dengan kesiapan mental dan kesiapan mindset yang tepat. Karena kita harus punya entrepreneur mindset nih kalau di dunia baru. Nggak bisa kita pakai mindset di dunia lama untuk bisa survive dan beradaptasi di dunia baru. Betul nggak nih Bapak-Bapak semuanya? Betul. Kayaknya saya jadi paling cantik nih ya sore hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak berpanjang kata, saya yakin Anda semua sudah memulai acara ini dengan doa dan
mengucap syukur kepada Tuhan sehingga acara ini bisa kita selenggarakan dengan sangat lancar. Oke, kita akan mulai dengan Pak Andre dan Pak John ya. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan mereka. Siapa mereka? Siapa Pak Andre? Siapa Pak John? Dan nantinya kita akan juga berbagi cerita bagaimana mereka di dunia lama mereka dan hari ini di dunia baru ini seperti apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Oke, Pak Andre, silakan Pak Andre. Oke, ini kita apa dulu ini, Bu Lucy? Masa lalu dulu. Pak. Ya? Nama latar belakang. Nama latar belakang. Ya. Oke. Ya, nama saya Andre, Bapak Ibu ya. Jadi Volare itu adalah nama tambahan karena nama Andre itu nama pasaran, begitu prinsipnya. Ya. Nama bukan ya Pak ya, Volare. Ya, oke. Jadi nama Volare itu saya ambil dari nama wedding organizer saya, usaha saya yang terakhir, Bu Lucy. Oh, oke. Ya. Pak Andre, ya. saya izinkan saya ngekat sebentar ya Bapak Ibu. Saya itu betul-betul pengen hari ini saya record acara ini karena saya pengen ya nanti mungkin teman-teman bisa terbantukan seperti apa sharing yang disampaikan oleh Pak Andre dan Pak John ini nanti bisa berguna buat teman-teman semuanya. Boleh ya Pak Andre ya, saya izin ya. Saya record sebentar. Oke. Ya Pak Andre silakan mulai dari awal nih ya. Nama latar belakang. Ya. Nama saya Andre, ya. Jadi kalau nama Volare itu ganti-ganti sebenarnya. Ya, kalau sekarang saat ini saya dipanggil Andre Volare karena terakhir saya di bidang wedding organizer dan kebetulan namanya Volare, Bu Lucy. Ya, dulu pernah juga saya nama Andre karena nama pasaran ya. Orang nyimpennya Andre apa ya gitu ya. Saya pernah punya beberapa toko boneka, Bu. Jadi orang masukkannya Andre boneka, Bu Lucy. Lebih bukan Andre Volare Pak. Lebih keren. Untungnya bisnis terakhir saya sebelum saya pindah ke Tokusian itu Volare ini. Andainya saya waktu itu masih berbisnis boneka, mungkin Anda mengenal saya sebagai Andre Boneka. Begitu. Berapa lama Pak Andre untuk di Volare Enterprise ini Pak Andre? Jadi pertama saya di bidang retail dulu ya, di Tunjungan Plaza pertama kali buka, kemudian buka cabang di beberapa mall lain, bahkan keluar kota ya, Jakarta, Semarang, Bali ya. Itu dari 1999 sampai 2005. Retailnya itu ya. Kemudian bangkrut ya, benar-benar bangkrut sampai minus ya, apa yang saya hasilkan selama kurang lebih berapa tadi 6-7 tahun itu, 6 tahun ya. Itu saya jual semuanya untuk bayar hutang, ya. Jadi saya harus mulai dari nol. Kemudian saya mencoba bangkit beberapa usaha. Apapun saya lakukan, Bu Lucy, belum langsung ke wedding organizer belum. Ya? Karena jujur waktu itu belum kepikir. Saya tuh dalam keadaan stres, tidak ada yang diajak diskusi ya, yang mau tukar pikiran. Jadi apapun saya kerjakan, Bu Lucy, ya apapun, ya terima job catering lah, apapun lah pokoknya. Ya banyak hal ya, sales dan sebagainya. Dari nol pokoknya ya. Nah, baru memulai bisnis wedding organizer itu tahun 2008. Oh, berarti sempat ada jeda ya, Pak ya? Jeda benar-benar itu masa-masa gelap saya. Benar-benar tidak ada pemasukan ya, pemasukan tapi kerjanya seperti itu lagi Bu Lucy. Maksudnya benar-benar dari nol ya. Dari nol tidak ada modal, saya harus keliling seperti saya lagi gitu. Iya. 2008 baru saya memulai bisnis wedding organizer saya. Memulai lagi dari nol dari bawah. Nol juga. Iya, dari nol juga. Ya. Pak Andre, kalau kan awalnya jualan retail ya, kemudian masuk ke IO organizer itu kan sesuatu yang profesional ya. Nah, latar belakang itu pengetahuan untuk membuka suatu bisnis seperti itu gimana tuh Pak Andre? Ya, jujur ya, semua yang saya lakukan selama hidup saya ini modal satu, Bu Lucy, bondo nekat. Bondo nekat. Iya, beneran, serius ya Bu ya, tidak ada ilmu atau belajar khusus, nggak ada ya. Saya cuma kepingin hidup aja, saya kepingin memperbaiki kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, apapun saya lakukan. Nah, untungnya saya ini tipe orang yang suka belajar dan mudah belajar. Ya mungkin karena suka belajar, jadi tidak suka ngeyel ya gitu ya istilahnya. Nah, jadi kalau diajarin apapun saya tuh mau dengar gitu. Itu yang menurut saya mudah untuk berpindah jenis usaha seperti itu ya. Oke.
Begitu, Jadi begitu sih. mudah beradaptasi lah istilahnya Ya. ya Pak Andre ya, Ya. mudah beradaptasi karena ya faktor kebutuhan ini sangat mendesak gitu ya Pak Andre ya. Lebih mendesak daripada ego saya gitu loh Bu. Iya, iya, iya. Banyak orang itu kadang-kadang karena egonya tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin di luar yang dia ingin, yang dia bisa seperti itu. Kalau saya sih ya pada dasarnya kalau bisa banyak hal ya kenapa tidak sih? Setuju Pak Andre, setuju Ya. banget ya. Luar biasa banget hari ini pesertanya banyak banget. Ini kayaknya animonya untuk Pak Andre Volari dan Pak John Rinendi ini gede banget, ini luar biasa. Ya. Untungnya saya udah pakai kabel LAN Pak, jadi nggak. Iya, jadi aman ya. Saya justru pengen belajar nih dari Pak John Rinendi nih. Iya, nah itulah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Pak Andre ini sudah jatuh bangun ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomong bisnis itu nggak punya background tapi bondo nekat. Kita itu Surabaya banget nih ya kayaknya ya. Orang Surabaya itu pokoknya yang penting ada tekad, ada keinginan, ada semangat, ditambah dengan kerja keras, pasti sukses itu ya. Itu kuncinya orang Surabaya itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau denger nih cerita dari Pak John Rinendi yang punya latar belakang sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat kontradiktif ya dengan Pak Andre gitu ya. Silakan Pak John. Baik, selamat sore Bu Lucy sekali lagi, Pak Andre, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat bisa berada di sini. Saya terus terang nih deg-degan seperti menghadapi disertasi ini untuk gelar karena saya baru di sini, artinya saya sedang belajar dari nol di sini. Nah, jadi sangat terhormat saya boleh diundang di sini. Sama-sama Pak. Perkenankan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang saya. Jadi saya tamat S1 itu di bidang akuntansi tahun 92. Kemudian saya berkarir di perusahaan industri otomotif General Motors. Kemudian saya lanjut sekolah S2 di MBA di Philippines. Nah, kemudian saya kembali lagi berkarir di Jakarta di perusahaan keuangan Lipo, Seunion Life ya, dan konsultan. Kemudian akhirnya saya diminta alma mater untuk memperkuat menjadi dosen di sekarang di tempat saya bekerja, Universitas Advent Indonesia, maaf kalau saya sebutkan sekolahnya, yang berada di Bandung dekat Lembang, Parompong. Dan itu sudah 21 tahun sampai sekarang. Dan karir terakhir saya sebagai dekan Fakultas Ekonomi, posisi terakhir. Dan sekarang full time jadi dosen dan researcher. Saya punya penelitian khusus di bidang fraud ya. Itu bagaimana meminimalkan risiko kecurangan karyawan. Wow, ini kayaknya menarik ya Pak Andre ya. Menarik sekali itu. Menarik ini, karena ada fraudnya itu tadi loh Bapak Ibu ya. Jadi pantesan ya Pak ya kenal sama Pak Alti ya. Itu juga kebetulan Bu. Gitu ya. Karena sama-sama di fraud. Iya. Belakangan tahu akhirnya. Iya, luar biasa ya. Pak John, Bapak Ibu, Anda sudah dengar sendiri ya, Pak Andre Volari punya latar belakang, pokoknya apapun dikerjakan. Pak John Rinendi ini betul-betul kalau bilang akademisi ya, akademisi. Jadi latar belakangnya yang S1, S2, sekarang PhD ya Pak John ya? Iya Bu. Oke, luar biasa. Pak John, kan tadi dibilang nih ya, dengan gelar-gelar yang beliau miliki itu, tapi hari ini Pak John tuh pengen belajar gitu ya. Pengen belajar. Nah, ini sesuatu yang spesial Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin hari ini dengar ya, banyak sekali orang yang kita temui selama ini tuh kadang-kadang belum punya gelar seperti Pak John pun mau belajar lagi itu kayaknya sulitnya minta ampun. Nah, ini kita ketemu dengan dua orang sama-sama pembelajar. Pak Andre itu nggak punya background apapun, pokoknya diterak semua karena mau belajar, karena mau pinter, mau bisa, egonya diletakkan semua. Nah, Pak John tuh hari ini punya, ya kalau boleh dibilang punya alasan tinggi untuk tidak mau belajar ya Pak Andre ya, karena tidak punya title yang begitu panjang itu tadi ya. Tapi hari ini kita belajar dari dua pembelajar Bapak Ibu yang punya latar belakang berbeda. Jadi saya ingin mengajak Anda semuanya, yuk Bapak Ibu open minded, letakkan otak kita sementara di freezer ya, letakkan di kulkas sementara, dan kita hari ini kosongkan semua isi gelas kita, isi kepala kita, dan mendengarkan sharing dari Pak Andre yang sudah sangat sukses lebih dahulu mengerjakan bisnis digital Bapak Ibu ya, dan Pak John Rinendi yang baru memulai bisnis digital dan punya latar belakang yang sangat luar biasa. Nah Pak Andre, apa pandangan, sudut pandang Pak Andre tentang
dunia baru? Kan Pak Andre ini orang yang sudah jungkir balik di dunia lama, mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Apa sudut pandang Pak Andre tentang dunia baru? Silakan Pak. Ya, oke. Jadi kalau mungkin dari mungkin apa yang akan disampaikan oleh saya dengan Pak John mungkin dari sisi yang berbeda ya. Pastinya. Ya, Pak John mungkin dari sisi data ya. Kalau saya dari sisi fakta aja, Bu. Ini apa yang saya rasakan benar-benar ya, Bu Lucy ya. Yang paling nyata itu adalah dulu saya itu jarang di rumah, lebih banyak di luar. Ya. Sekarang saya jarang di luar, lebih banyak di rumah. Itu yang paling nyata. Betul Pak Andre. Ya. Ya, dulu saya merasa kalau saya itu di rumah, saya itu tidak bisa menghasilkan uang. Jadi saya itu di luar itu kerja keras, ya zaman sebelum Talk Fusion pun saya di luar itu pagi ke toko A, siang dikit ke toko saya yang B, seperti itu. Pokoknya kerja keras hampir seharian ya, hanya tidur aja enggak ya, tidurnya aja di rumah gitu. Tapi kalau di luar tidur, saya tuh di luar gitu. Seperti itu ya. Jadi saya merasa kalau saya terlalu banyak di rumah, itu nanti income saya menurun. Iya. Saya di dunia lama. Betul. Ya. Sedangkan di dunia baru ini, kalau saya kelamaan di luar, Bu Lucy, itu income saya menurun, Bu Lucy. Karena kalau di luar tidak bisa apa-apa, Bu Lucy, pakai masker ya, bayangin. Kita mau ngomong sama orang aja susah. Dan sekarang di rumah saya bisa bebas ngomong seperti ini, tanpa khawatir menulari ataupun ditularin kan gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kita cari melakukan sebuah bisnis dengan tutupan masker itu menurut saya ya nggak tahu ya, kurang enak ya dan terasa tidak sopan aja gitu rasanya berbisnis. Ya. Kurang leluasa ya Pak Andre. Leluasa juga ya seperti itu. Jadi ya itulah kebalikan yang paling nyata yang saya alami adalah ini masalah waktu ya, waktu di rumah sama waktu di luar itu jadi kebalik sih. Betul. Jadi kebalik itu yang pertama ya. Yang kedua adalah dulu saya betul-betul menggunakan waktu dan tenaga semaksimal mungkin, Bu Lucy. Jadi waktu saya maksimalkan kalau bisa tidurnya dikit aja, sisanya kerja, ya. Terus tenaga juga otomatis ya, meskipun saya bukan kerja keras, kerja tukang itu bukan memang. Saya kan urus toko, urus wedding organizer, tapi tetap saya butuh tenaga. Maksudnya kadang-kadang sampai nggak tidur 3 hari berturut-turut nggak tidur, Bu Lucy. Kalau lagi dan konvensional sepertinya memang begitu ya Pak Andre ya. Ya, apalagi di wedding organizer, Bu Lucy. Betul. Karena wedding organizer itu kan ada tidak sepanjang tahun sibuknya. Ada bulan-bulan tertentu, ada hari-hari tertentu yang saya saatnya meraup banyak keuntungan ya. Nah, itu saya rela menggantikan kesehatan saya demi uang. Sampai sakit-sakit kan ibaratnya ya, sampai 3 hari nggak tidur pasti sakit lah, minimal kerokan lah Bu Lucy ya, masuk angin. Minimal itu ya. Surabayanya keluar lagi Bapak. Ya. Pokoknya kalau Surabayanya keluar lagi nih. Iya. Namanya bonek, kerokan tuh Surabaya. itu paling ringan sudah ya. Yang lain bisa lebih berat lagi gitu ya, mah dan sebagainya. Itu saya pertaruhkan dan saya tidak merasa itu sesuatu yang berbahaya waktu itu. Ya ini namanya kerja keras ya begini. Pemikiran era lama saya ya, dunia lama saya yang mau kerja keras pasti sakit-sakitan lah. Ya, tapi kondisi saat ini itu sudah jauh berbeda lagi. Bu Lucy. Ya. Nah, sekarang benar-benar saya tuh bisa efisiensi waktu, Bu Lucy. Ya, dengan bekerja di dunia baru ini, saya sempat itu untuk olahraga. Dulu nggak sempat, Bu Lucy. Nggak sempat. Ya meskipun ya memang orangnya bukan tipe yang suka olahraga, tapi maksudnya waktunya memang nggak sempat. Begitu bangun pagi langsung cepet-cepet urusan kerjaan. Sekarang saya sempat ini urusan olahraga ya, ibadah juga pasti ada waktunya. Kalau dulu tuh kadang-kadang ya kalau sempat aja lah baru doa dan sebagainya. Ya, kalau sekarang pasti ada di dalam jadwal saya. Kemudian waktu untuk keluarga juga banyak, Bu Lucy. Ya, dulu ya kalau Bu Lucy pernah dengar cerita saya bagaimana ketika saya kehilangan mama saya di hari terakhir, saya itu tidak sempat bahkan diajak untuk ngobrol duduk berdua aja saya nggak ada waktu. Itu pertemuan terakhir saya kan sebelum beliau hanya meninggal. Nah sekarang saya nggak mau lagi itu terjadi, Bu Lucy. Jadi saya benar-benar harus sediakan lah ya, bukan sisakan ya, sisakan barang sisa ya. Benar-benar luangkan waktu, bagi waktu kapan untuk keluarga, kapan untuk kerja, kapan untuk me time ya, untuk diri sendiri gitu. Seperti itu. Dan itu ternyata 24 jam itu lama loh, Bu Lucy, dan cukup. Iya. Ya, kalau dulu kan di dunia lama itu terasa kurang. Sekali ya Pak ya. Kurang sekali ya. Kenapa ya? Karena kita habis untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan seperti macet. Ya kan? Apalagi
ya macet paling banyak sih. Ya di jalan itu loh, itu yang paling banyak membuang hidup kita tuh di jalan. Ya saya pernah Betul, Pak Andre. di mana itu berapa persen kehidupan kita itu di jalan. Mengerikan sekali loh Bu Lucy. Iya. Ya, betul banget, ya, betul banget. Jalan. Nah sekarang hampir itu waktu yang seharusnya di jalan tadi itu kita bisa gunakan untuk keluarga, untuk olahraga, untuk ibadah seperti itu. Digunakan lebih produktif ya Pak ya. Produktif, betul ya. Itu. Iya. Oke. Ya Bapak Ibu luar biasa ya Pak Andre melihatnya dari sudut pandang waktu ya. Padahal kita tahu sumber daya paling luar biasa dalam kehidupan manusia itu adalah waktu. Ya, kalau kemarin di dunia lama kita sendiri, mungkin Bapak Ibu silakan Anda mengintrospeksi seberapa Anda menghabiskan waktu Anda di dunia lama dan di dunia baru ini. Kalau Anda hari ini di dunia baru masih bilang tidak ada waktu, itu harus benar-benar ini ya, mendengarkan sharing kita sore hari ini nih kayaknya ya. Kalau sampai hari ini aja masih bilang nggak ada waktu gitu loh ya. Betul ya Pak Andre ya? Ya mungkin dunianya pindah baru, tapi kebiasaan kita masih lama. Kalau kita masih ke kantor, tetap kena macet. Ya meskipun sekarang mungkin tidak terlalu macet seperti dulu, tapi tetap ke kantor dan sebagainya. Ya mungkin tidak ada bedanya dunia lama dengan dunia baru, Bu Lucy. Betul. Ya, tapi buat kita yang sudah bisa beradaptasi, ya seperti kita bertiga di sini ya, kita bisa melakukan kegiatan secara online. Harusnya kita bisa merasakan bahwa sebenarnya waktu itu tidak sebegitu mepet-mepetnya gitu loh. Iya, masih bisa manage juga ya. Masih bisa manage, betul. Oke, silakan Pak John. Kalau menurut kacamata Pak John sebagai akademisi ini, apakah dunia baru dengan dunia lama ini ada perbedaan tersendiri atau masih sama bagi seorang akademisi seperti Pak John? Silakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Lucy. Ya, saya setuju dengan Pak Andre Polari. Saya juga mengalami apa yang dialami oleh Pak Andre Polari dalam kesibukan saya di bidang akademisi dan profesi. Nah, teman, kalau kita lihat, saya mulai berasa khawatir gitu ya. Khawatir dengan apa yang saya jalani dan saya pelajari gitu loh. Artinya, antara belajar, penelitian, dan hasil riset itu perbandingannya itu antara deret hitung dengan deret ukur perubahannya gitu loh. Ya kita udah capek belajar, kita sudah riset, kita temukan gitu, pas kita temukan ternyata di sana lebih cepat lagi temuannya. Jadi kita selalu ketinggalan terus. Akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya kita ini berada dalam yang namanya mousetrap, jebakan tikus itu loh. Lah ini gimana selesainya, di mana ujung pangkalnya gitu loh. Baru mau mikirin aplikasi implementasi, tapi sudah lagi ada temuan lagi di sana yang lebih cepat lagi gitu. Kita bisa ngerasakan ya perubahan-perubahannya itu sangat drastis saat ini ya. Sekarang nih orang lagi hebohnya bicarakan mengenai mobil listrik. Nah sekarang orang udah mulai meninggalkan yang namanya bahan bakar fosil, ya kan? Nah sekarang orang lagi memikirkan untuk bikin pembangkit listrik pembangkit listrik yang untuk listrik gitu, SPBU. Ya, SPBU itu diganti jadi SPUKL. Ya. Nah, jadi arahnya kelihatannya semuanya sudah makin lebih efisien gitu. Jadi kalau ada cara pola kerja yang lama, tapi ada yang cepat, ya kenapa kita pakai yang lama? Kenapa nggak pindah ke yang cepat gitu loh? Nah, gitu loh. Ya kan? Nah, ini kita selalu ketinggalan. Makanya nggak usah heran status kita tetap aja negara berkembang gitu loh. Nggak pernah maju gitu loh. Ya kan? Karena kita terjebak dengan birokrasi, terjebak dengan teoritis, terjebak dengan formalitas, terjebak dengan, sedangkan di sebelah negara bagian sana sifatnya praktis gitu. Sifatnya praktis, sifatnya studi kasus, sifatnya langsung kepada pemecahan kepada masalah gitu. Nah, ini yang kita nggak dibiasakan, karena ya mungkin karena kita jajahan Belanda semuanya serba feodalis, itu serba formalitas. Sehingga habis waktu di formalitas gitu. Pas mau aplikasi udah ketinggalan lagi gitu loh. Ya kan? Udah ketinggalan lagi. Nah, ini nih yang membuat saya pas saya menemukan ini bisnis ini, loh. Ini kelihatannya yang kekhawatiran saya bisa ditebus dengan ini gitu. Nah, itu sebabnya saya belajar lagi gitu. Terus terang setelah saya pelajari ini, loh kok ilmu saya patah. Patah apa yang saya pelajari selama ini ternyata tuh nggak menemukan apa yang saya cari selama ini. Gitu. Ternyata jawabannya ada di sini gitu loh. Saya capek dengan mousetrap berputar-putar di situ,
Ternyata jawabannya ada di sini. Ini sangat simpel gitu loh. Wow, luar biasa ya. Orang Indonesia itu kadang-kadang, ya maaf ya, saya bukan mau menjelekkan orang Indonesia. Kita kadang-kadang lebih suka yang ribet daripada yang simpel. Malah yang simpelnya dibikin jadi pertanyaan gitu loh. Nah, ini yang membuat kita ketinggalan terus gitu dengan negara sebelah barangkali yang semuanya serba praktis gitu loh. Nah, itu cara berpikir praktis itu mungkin karena budaya timur ya, segala sesuatu tuh pakai tata cara, tata kromo gitu. Nah, keburu habis waktu di situ, ya udah keburu muncul masalah baru gitu loh. Wow, luar biasa banget ya, Pak Andre. Saya yakin nih Pak Andre setuju nih sama saya. Kita ini terberkati ya hari ini bisa dapat sharingnya Pak John juga nih ya. Ternyata kan gini loh Bapak Ibu, kalau yang ngomong tuh saya Pak Andre, mungkin Anda itu hari ini mikir kan dulu yang ngomong Pak Andre yang ngomong gitu ya, nggak ada data gitu. Nah ini kita bicara sama orang yang punya data gitu loh Bapak Ibu. Ternyata yang namanya mousetrap itu ada Bapak Ibu ya. Kita itu selama ini hidupnya dalam mousetrap. Nah bahkan beliau ini yang seorang researcher pun hari ini mengupas Bapak Ibu bahwa yang terjadi jawaban dari semua yang beliau hari ini pernah kemarin coba untuk teliti dan lain sebagainya, itu jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi hari ini Anda sangat beruntung sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, nah apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak John ya tentang kita itu baru meneliti, ternyata di luaran sana itu udah keluar lagi gitu loh, udah keluar lagi. Terus akhirnya kapan tuh jawabannya ada? Kan nggak pernah ketemu. Contohnya mungkin seperti pandemi hari ini ya. Kita semua yakin, setuju. Yang namanya vaksin itu dikembangkan terus. Tapi ternyata virusnya juga berkembang gitu loh, Mbak Ibu ya. Kan ini balapan antara vaksinnya ditemukan dengan virusnya, kayaknya lebih cepatan virusnya gitu loh berkembangnya daripada vaksinnya, betul ya? Iya. Nah, kalau kitanya nggak adapt dan berusaha memperbaiki apa yang hari ini kita lakukan, kita rasa kita akan ketinggalan seperti Pak John tadi bilang, ketinggalan terus gitu loh, karena yang di luar itu jauh lebih cepat perkembangannya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita semua ini mengajak Anda untuk bisa segera keluar dari mousetrap Anda dan sukses bersama-sama dengan kita, gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, sebelum kita tanyakan kepada Pak Andre dan Pak John, kapan lebih tepatnya mereka mengenal suatu bisnis ya digital yang sekarang kita mau kupas nanti ini, kapan tepatnya mereka mengenal itu? Saya tahu di sini Pak Andre jauh lebih lama berkenalan dengan bisnis ini dibanding saya dengan Pak John juga. Dan hari ini Bapak Ibu ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda produk-produk yang dimiliki oleh platform Talkfusion ya, sehingga Anda bisa terenew lagi sebelum kita ngobrol dengan Pak Andre dan Pak John tentang kapan mereka mengenal bisnis digital ini. Oke, mohon bantuan mute ya Bapak Ibu. Oke.
Oke, masih clear ya? Oke, thank you. Oke, Pak Andre, kapan tuh tepatnya Pak Andre berkenalan dengan bisnis digital ini, Pak Andre? Ya, oke. Ya, saya sebenarnya mengenal bisnis digital ini di tahun 2012 ya. Kalau ditanya apakah saat itu waktu yang sempurna untuk saya mengenal bisnis ini, jawabannya tidak, Bu Lucy. Itu saja Bapak Ibu ya. 2012 Bapak Ibu. 2012. Seingat saya Bapak Ibu ya, 2012 itu internet itu belum 3G Pak Andre. Betul. Ya, terus, itu yang saya maksud tidak sempurna tadi Bu Lucy. Internet itu masih 2G. 2.5 lah ya, 2G lah ya. Nah, Pak Andre, pada saat dikenalin itu gimana tuh pendapatnya Pak Andre itu? Jujur, ya, jadi kondisi saya saat itu adalah saya seorang yang sedang mencari peluang lain. Itu yang ada di pikiran saya. Ya, jadi peluang bisnis yang saya kerjakan wedding organizer, saya merasa itu kok mentok gitu loh Bu Lucy. Ya, karena persaingan ya. Yang saya rasakan karena persaingan jadi mentok. Saya merasa saya harus cari apa ya, bisnis apa gitu loh. Yang bisa saya itu bisa lebih dari yang sekarang begitu. Nah, ya saya kan tidak bisa meminta yang saya mau Bu Lucy. Ya, karena selama ini faktanya adalah saya berbisnis itu bukan karena saya menyukai bisnis itu, tapi itu yang datang peluang itu ke depan saya. Misalnya buka toko, itu bukan maunya saya. Saya buka toko karena peluang itu muncul gitu ya. Nah, wedding organizer sama, peluang itu muncul di depan saya. Ya Tuhan yang kirim kalau saya pikir itu. Saya ambil gitu. Nah, banyak dari rejection nggak Pak? Waktu awal kan waktunya nggak tepat tuh, waktu dikenalin. Tapi sempat nge-reject atau langsung take it Pak? Gini, jadi kalau reject enggak, ya, kalau apakah langsung take it, saya butuh waktu. Karena ada alasan tertentu, bukan karena saya reject, tapi karena alasan dana. Itu alasannya, ya. Jadi bukan karena saya negatif terhadap bisnis, saya nggak ada sedikit pun negatif, cuma dananya belum siap saat itu, di hari itu maksudnya ya, karena memang bisnis saya itu bisnis yang tidak kelihatan wujudnya, uangnya. Barangnya kelihatan, tapi uangnya nggak kelihatan. Kan kita dibalik katanya, ya kan? Kayaknya banyak loh Pak yang kayak gitu. Nggak kelihatan ya, tapi uangnya kelihatan Bapak Ibu, masuk terus gitu. Betul. Nah, Pak Andre kan nggak nge-reject. Ya, Pak Andre kan nggak nge-reject ya, tapi kalau nggak ada dananya Bapak Ibu, jadi hold dulu ya, sampai ada dana. Gitu. Pak Andre, apa yang Pak Andre lihat tentang ini? Karena waktunya kan nggak tepat. Saya pengen tuh mengupas betul-betul apa yang Pak Andre lihat tentang bisnis saat itu ya. Saat itu. Kalau itu saya perlu ingat lagi benar-benar detailnya dulu sih. Ya, jujur saat itu pertama saya itu diundang oleh orang yang saya percayai, itu pertama. Ya, jadi ketika saya datang kan banyak orang ini ya, belum sudah negatif thinking dulu sih. Karena yang undang ini tidak dipercayai gitu, dalam arti mungkin nggak kenal dekat dan sebagainya. Nah, saya sudah menang satu angka, yaitu saya sama yang mengundang saya. Jadi itu yang membuat saya itu pertama itu dijelaskan saya tidak ada pikiran negatif. Itu dulu yang pertama. Betul. Ya. Kemudian kedua, bicara tentang teknologi. Ya, saya tahu dari dulu ya, bahkan sebelum di Talk Fusion bahwa teknologi ini akan menguasai dunia. Saya tuh suka film science fiction ya, yang tentang masa depan seperti itu. Itu saya orangnya gaptek. Tapi saya suka gitu loh. Ya, saya membayangkan masa depan seperti apa. Jadi saya langsung positif ketika bicara bahwa ini bisnis teknologi, berarti ini bisnis masa depan. Sesimpel itu aja. Cuma ada keraguan saya adalah saya ini bukan termasuk orang yang menguasai bidang teknologi. Saya selalu ketinggalan. Saya ingat sekali waktu itu saya punya wedding organizer, Bu Lucy. Saya punya email, tapi emailnya selalu bukan karyawan, kru saya yang buka. Asisten saya. Saya tuh nggak pernah buka-buka email. Ya, sebegitu gapteknya ya. Begitu ya. Nah, kemudian saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Instagram atau apapun lah saat itu, saya nggak punya. Nah, kondisi itu. Tapi ya itu lagi, karena saya sudah terlatih untuk selalu positif melihat sebuah peluang, saya tuh tidak menolak dulu di depan gitu loh maksudnya. Nah, itu banyak orang kebalikan dari saya adalah belum sudah nolak duluan sebelum dengar Bu Lucy. Rezekinya jadi lewat, nggak jadi gitu. Betul. Gitu. Itu mungkin juga harus jadi suatu titik apa ya, underline ya Pak ya, jadi titik fokus teman-teman semuanya yang hari ini hadir ya. Jadi Bapak Ibu jangan buru-buru nolak deh Bapak Ibu. Anda hari ini itu beruntung banget kalau Anda betul-betul bisa melihat ini sebagai potensi tertentu dari sharingnya Pak Andre ini ya. Oke, Pak Andre, sekalipun menunggu waktu itu kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Pak Andre yang Pak Andre jeda untuk bisa
kemudian? Kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 hari. Oh, 3 atau 4 hari ya Pak ya? Dan Untuk itu pun saya sudah mengumpulkan kelewatan 1 datanya. orang, Bu Lucy. Kenapa Pak? Sudah kelewatan 1 orang. Wow. Selama 3-4 hari itu sudah kelewatan 1 orang masuk, baru saya di bawahnya orang tersebut gitu. Padahal kalau kita dengar dari presentasi business opportunity-nya, kelewatan 1 orang itu kan sebenarnya kelewatan 8.000 ya Pak ya? Benar. Dan itu yang saya alami ya, meskipun belum sampai 8.000 ya. Yang saya tahu, saya tuh kelewatan berapa ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 3.000-an. Wow. Lumayan Bu Lucy. Wow. Ya kalau kita bicara potensi income kita per pasang kan 150 US dollar ya. Kalau 3.000 ya. 3.000 dikalikan 150 itu sudah berapa Bu Lucy? Berbunyi Pak. Berbunyi. Itu hanya menunda 3 sampai 4 hari loh Bu Lucy. Wow. Ya. Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda hari ini masih menunda Bapak Ibu, sebaiknya kita belajar dari atau gunakan pakai kacamatanya Pak Andre aja ya. Jadi terlewat 3 hari, kelewatan 1 orang, itu pun sudah melewati 3.000 orang. Ya. Kalau Anda terus keep delaying, keep postponing Bapak Ibu ya. Nah, berapa orang yang Anda lewatkan, berapa uang yang kita buang. Betul ya Pak Andre ya? Ya. Nah, kita ngomong ke Pak John nih. Saya tahu kan Pak John ini masih new ya, fresh di Talk Fusion nih. Join-nya kapan tuh Pak John? Sorry, masih mute Pak. Sorry, sebentar. Saya unmute. Oke, silakan Pak John. Tahun lalu Bu, 2020 bulan Agustus pas lagi pandemi. Wow, baru 1 tahun ya? Iya. Ini genap, ya? Wow. genap setahun jadinya sekarang. Iya, genap 1 tahun nih ya. Ya. Wow, luar biasa Pak John. Pak John, saat dikenalkan itu apa sudut pandangnya Pak John saat itu? Iya. Jadi saya sebenarnya sekitar 12 tahunan lagi akan pensiun. Lalu saya udah mulai khawatir nanti saya pensiun bagaimana gitu. Nah, sementara saya udah merasakan mau stress tadi, kok saya gini-gini aja gitu kan. Nah, saya berpikir ilmu saya ini gimana ya supaya jadi cash flow gitu loh. Ya artinya kan saya belajar accounting sama finance, itu accounting sama finance tuh beda ya. Kalau accounting itu ngelihatnya apa yang di pembukuan gitu loh. Kalau orang finance tuh ngelihatnya ya cash-nya berapa gitu loh. Ya kan sama kayak pengusaha gitu loh kan. Nah, jadi saya bisa melihat 2 kacamata itu. Nah, saya nanti mikirnya pensiun saya gimana gitu. Nah, lalu ilmu saya ini saya coba aplikasikan supaya jadi sesuatu yang menghasilkan cash kepada saya. Ya bisa sih, kalau saya bicara saya kayak gini seminar saya dibayar gitu kan, ya puluhan juta. Tapi kalau nggak bicara kan nggak ada lagi yang masuk kan gitu. Aktif income berarti Pak John ya, hanya mengandalkan aktif income ya? Ya, hanya mengandalkan aktif income. Ya, kalau pensiun kan berarti kan saya nanti stop income ya kalau saya nggak ngapa-ngapain pikir saya kan. Nah, ini cari yang gimana yang bisa yang namanya ada income lestari gitu loh. Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian saya waktu itu sedang mencari satu teknologi di mana kita kan harus mengajar online. Ya, memang waktu itu ada banyak pilihan ya, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Zoom gitu dan lain sebagainya. Nah, lalu saya dengan santai saja saya tanya-tanya sama teman-teman, kalau ada aplikasinya boleh dong berbagi sama saya perlu untuk mengajar mahasiswa nih untuk menggunakan teknologi itu gitu. Nah, akhirnya teman yang saya tanya itu dia bilang nanti deh besok nanti saya kabarin lagi. Dia ini orang IT, dia ini adalah keturunan India gitu. Ya, yang istrinya orang Indonesia di sini. Kami ketemuan waktu itu adalah acara ulang tahun istrinya, dan disitulah saya ketemu Alti. Nah, sebenarnya saya udah lama kenal Alti, karena Alti ini sama saya satu alma mater ya di S1 gitu. Ya, jadi dia adik kelas saya gitu. Ya, saya agak heran juga lihat Alti kok penampilannya agak beda ya. Jadi saya bertanya-tanya, ini bisnisnya apa nih Alti ini kan? Tapi saya segan, ya kan? Itu saya segan lah nanyanya. Saya diam. Akhirnya selesai acara itu, ya nggak ada apa-apa gitu. Artinya belum ketemu, bisnis ini belum ketemu. Nah, kemudian saya hubungin lagi orang India itu, gimana udah dapat belum aplikasinya? Udah sih, nih tapi dia kasih aplikasi yang bukan di bisnis ini, kasih aplikasi yang lain gitu. Terus saya pelajari. Rupanya dia itu waktu ketemu sama Alti, dia baru join sama Alti. Alti ini kan senior partner saya. Nah, setelah di akhir pembicaraan, dia coba prospecting saya. Dia bilang, nih ada bisnis bagus, gitu. Bisnis apa? Setelah bicara mengenai aplikasi tadi. Ya, bisnis digital begini-begini. Oke, silakan. Saya kan orangnya paling senang kalau ada informasi, saya terima aja, saya tampung semua, saya serap.
nanti saya olahnya belakangan gitu. Ya, saya ketemulah di situ dengan almarhum Pak Riza, ketemu sama Alti, sama orang India ini namanya Pak Mukesh. Nah, mereka bertiga tuh istilahnya kayak apa ya, follow up ya, three-way call gitu ya, three-way call. Setelah dipresentasikan sama orang India ini. Nah, saya buat pertanyaan-pertanyaan yang sulit lah, nggak make sense lah gitu. Pokoknya sebuah sinambungnya dengan pertanyaan. Dan saya menampung informasi gitu loh. Mau pertanyaannya bener nggak salah, pokoknya saya tampung semua gitu. Sampai saya olah gitu. Pendek cerita akhirnya saya analisa, saya teliti, saya research, termasuk mengenai yang dia bilang ada kriminalisasi itu diberitakan juga sama saya. Jadi supaya saya jangan terkecoh dengan yang namanya jejak digital. Oke, saya notes di situ, akhirnya saya ambil kesimpulan sendiri seperti saya melakukan research. Data sudah terkumpul, metodenya saya punya metodenya, lalu saya buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah saya joinkan diri saya sendiri. Wow, luar biasa ya. Harus applause Bapak Ibu. Jadi Anda semua hari ini sangat beruntung. Saya aja tidak henti-hentinya mendengarkan Pak Andre, mendengarkan Pak John. Ini tuh saya, aduh puji Tuhan, saya mengundang orang yang tepat hari ini. Puji Tuhan, saya mengundang orang yang tepat yang saya yakin bisa membantu Anda semuanya, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda hari ini buka mata, buka hati, Bapak Ibu, Anda itu akan mendengar cerita mereka itu betul-betul dengan tujuan tulus, ingin Anda berubah hidup, Bapak Ibu. Ingin Anda berubah hidup. Bukan hanya sekedar cerita omong kosong, Bapak Ibu. Sekali lagi, Pak Andre ini bisnisnya sudah sangat berkembang luar biasa. Jadi, beliau itu hari ini sudah harus betul-betul menjaga integritas dan citra diri ya, Pak Andre ya. Dan satu lagi, Pak John ini adalah dosen PhD. Anda tahu kalau Anda ke Lembang sana, Anda akan ketemu nama beliau gitu ya. Nah, otomatis yang kita ceritakan itu betul-betul cerita dari hati. Iya. Iya. Nah, Pak John lanjut. Saat itu Pak John langsung join. Ada izin istri dulu atau harus izin istri dulu atau pokoknya Pak John bisa memutuskan gitu. Silakan Pak John. Iya. Jadi saya tanya teman saya itu, ini kalau mau join kan harus pakai nomor ID. Nomor ID kamu berapa? Saya langsung mintanya nomor ID-nya karena saya pelajari di website cara masuk mendaftarnya kan harus ada referral ID. Jadi saya udah pelajari semua. Iya. Ya Pak Andre, kalau kita bisa punya prospek seperti Pak John semua ya. Wah, sekali itu. Berapa gitu ya. Iya. Lanjut Pak John. Iya. Nah, kemudian betul tuh saya dihadapkan dilematis. Aduh, istri saya gimana ya? Saya nggak mungkin menjelaskan panjang lebar lagi sama istri saya. Saya udah sangat gregetan dengan mau masuk di bisnis ini gitu kan. Nah, dan saya juga nggak langsung punya uang. Saya juga pinjam uang gitu ya. Jadi saya pinjam uangnya sama adik ipar saya yang ada di Amerika. Kan saya mikirnya gini, wah ini kan harus pakai dolar masuknya dan harus pakai kartu kredit kan. Wah kalau saya pakai punya kartu kredit atau saya pakai bayar dari sini, saya kena kurs, saya berhitung lah semua. Tahu lah orang accounting kan, orang finance berhitung, selisih kurs segala macam, wah ruginya berapa gitu. Simpelnya saya pinjam aja, adik ipar saya punya uang di Amerika kan dia semua dalam dolar supaya dia yang joinkan dari sana gitu kan. Nah itu satu jawabannya mengenai uang ya. Saya pinjam dari dia gitu. Nanti saya bayar. Saya bilang gitu. Kalau kamu ke Indonesia atau kalau enggak saya kirim ke rekening kamu di sini. Nah yang kedua istri. Nah istri ini gimana caranya supaya dapat izin? Ya saya joinkan duluan istri saya. Saya joinkan duluan istri saya supaya nanti dia kan dapetin yang namanya fast start bonus yang $130 kan. Nah kebetulan kan istri saya ini kan adalah ini berkakak adik sama adik ipar saya yang di Amerika kan. Ya jadi dia senang-senang aja dong kalau dikasih bisnis kan. Nah jadi kita emang harus menyenangkan hati orang dulu, istri dulu dan baru kita belakangan gitu. Jadi jangan kita mendahului. Udah bagus solusi itu. Salut ya saya, salut. Udah bagus itu. Iya betul Pak Andre. Ini kita kayaknya Bapak Ibu Anda itu luar biasa ya. Anda itu harus pakai ini caranya Pak John. Jadi ya, para suami-suami yang Anda itu daripada izin sama istri, mendingan istri Anda joinkan lebih dulu di atas. Jadi timnya gitu loh. Jadi tim kerjanya sehingga kalau istri kita dapat $150, nggak mungkin say no ya Pak John ya. Iya. Betul. Nggak mungkin say no. Iya. Good idea. Ini dapat nih. Dijoinkan kan handphonenya bunyi kan, tring-tring. Iya. Nah, gitu kan. Nah, saya bilang sama istri, coba lihat tuh di handphone kamu ada notifikasi dari Profusion. Dapat nggak uangnya? Dapat. Nah, ya sudah. Udah setuju nggak? Bagus nggak dapat dolar gini hari di zaman pandemi? Wah, keren banget nih, luar biasa. Ya udah masukkan lagi aku satu lagi. Ya udah langsung dimasukkan aku kan gitu.
Wah, hebat. Salut Pak John, salut sekali ya, pemikirannya memang beda ya. Kalau orang ini researcher ini memang beda ya, cara berpikirnya memang berbeda. Aduh, luar biasa. Dan ngomong-ngomong nih Pak Andre, nanti malam kita itu akan mendengar istrinya Pak John. Saya tuh nggak sengaja bikin acara Let's Talk dan Sunday Gathering nanti malam tuh bahasa Inggris. Ternyata yang jadi GS-nya Sunday Gathering malam nanti itu istrinya Pak John. Wah, luar biasa ya. Kita juga nggak tahu nih. Saya juga nggak tahu gitu loh awalnya. Iya. Ya, Pak Andre, next cerita nih Pak Andre. Ya. Langsung setelah sign up, apakah Pak Andre langsung jalan atau masih sibuk dengan wedding, Pak? Oke. Nah, kebetulan itu bulan Mei ya. Nah, bulan Mei itu acara wedding agak sepi ya. Kan ada bulan-bulannya ya Bu Lucy ya. Jadi agak sepi sehingga saya punya waktu untuk segera memulai. Ya. Nah, ketika saya memulai itu saya orangnya nggak pakai banyak menganalisa, saya cuma ngikutin aja. Saya cuma percaya dengan yang namanya kuantitas. Ya. Jadi karena mungkin mindset saya ya sebagai pedagang ya pokoknya kalau pengunjung di mall itu banyak pasti rame itu aja. Kalau mallnya sepi ya pasti omsetnya kecil. Gitu. Jadi saya pikir pokoknya saya ngundang banyak orang pasti ada yang join. Betul. Yang sedikit yang join ya kemungkinan sedikit atau nggak ada yang join gitu pemikiran saya. Ya karena jiwa dagangnya ya kebawa gitu Bu Lucy. Sehingga ketika begitu join saya nggak pakai disuruh untuk ngundang banyak, saya memang mau ngundang banyak. Gitu. Ya. Karena saya kepingin cepat pertama ya kepingin cepat balik modal, ya kedua kepingin cepat kelihatan hasil. Begitu Bu Lucy. Ya, sehingga saya ngundang cukup banyak orang itu dalam waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu itu saya ketemu 50 orang Bu Lucy. Wow. 50 orang ya. Dan itu pun tidak saya kerjakan setiap hari karena tetap ada hari-hari di mana saya tetap menghandle ini persiapan untuk acara wedding. Memang bukan acaranya tapi persiapannya. Karena saya kan ke arah wedding planner. Jadi bukan cuma organizer bukan hari H, tapi juga persiapannya sebelum-sebelumnya ya, seperti itu. Jadi tetap ada yang saya kerjakan meskipun bulan Mei, bulan sepi untuk pernikahan, tapi saya tetap bekerja. Jadi seminggu mungkin saya cuma ada 2 hari atau 3 hari yang saya kerjakan untuk Talk Fusion. Nah, itu. Dan itu pun berhasil mengundang 50 ya Pak ya? Ya. Berhasil mengundang 50 ya? 50 ya, dan kebetulan ya mungkin ya karena hubungan baik dan sebagainya, itu saya tidak mengalami kesulitan untuk mengundang. Ya, hampir tidak ada yang menolak sih untuk mengundang ya, untuk mengundang ya, untuk ketemu maksudnya ya, gitu. Hampir tidak ada yang menolak, hampir nggak ada sih. Seingat saya ya Bu Lucy ya, saya catat namanya tuh hampir semuanya 50 tuh mau datang gitu. Ya. Nah, terus yang bergabung berapa orang tuh Pak di 50 itu Pak? Yang bergabung tidak ada Bu Lucy. Tidak ada satupun yang bergabung. Bapak Ibu, aduh ini kayaknya harus jadi note tersendiri ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Anda bergabung, kemudian ketakutan dalam diri Anda, aduh kalau nggak ada yang join gimana? Nggak ada yang join gimana? Mungkin hari ini itu yang menyebabkan Anda menunda sampai hari ini belum bergabung. Kayaknya Anda harus betul-betul dengarkan apa yang akan di-sharingkan Pak Andre Volare ini. Kenapa? Karena beliau hari ini 9 tahun lebih ya berarti ya Pak ya, sudah di Talk Vision ya Pak ya. Dan menurut Pak Andre, worth it nggak itu? 50 ditolak oleh 50 orang itu dengan kehidupan yang hari ini Pak Andre miliki itu worth it nggak Pak? Ya lebih dari worth it ya. Itu lebih dari worth it Bapak. Itu sudah benar-benar berkat yang tidak ternilai menurut saya. Ya. Cuma kalau ditolak 50 orang apa artinya? Kalau untuk bisa punya kehidupan yang seperti yang saya dapatkan saat ini ya. Noted. Pak, satu saya tergelitik banget nih dengan tadi bilang ditolak 50 orang hari ini karena Bapak ngelihat berkat yang hari ini Bapak miliki, kemudian Bapak flashback dengan 50 penolakan itu menurut Bapak it's nothing, piece of cake ya. Nah, tapi saat itu back then 2012 itu ditolak 50 orang itu gimana perasaannya Pak Andre? Saat itu sempat down ya, downnya tapi bukan karena ditolaknya bukan. Saya tuh down gini, kenapa kok saya ini selama ini ya menawarkan sesuatu ke orang ya, wedding organizer, itu ya memang pasti ada yang nolak, tapi ada yang mau gitu loh Bu Lucy.
Betul. Ya, kenapa ini kok orangnya nggak ada yang mau gitu loh. Ya, tapi positif semua loh Bapak Ibu, 50 itu positif semua. Tapi jawabannya simple, nggak ada yang ngomong negatif, nggak ada zaman itu Bu Lucy 2012. Ya, Talk Fusion masih nama baru lah ya, masih orang masih apa itu Talk Fusion, masih bingung. Belum ada negatif-negatif. Belum ada negatif, belum ada. Ya cuma mereka bilang gini, oke, saya nanti bergabung ya kalau saya sudah butuh produk ini. Saya masih nggak nyadar jawaban itu. Yang kedua jawabannya begitu, oke nanti kalau saya sudah saatnya pakai, saya hubungi Pak Andre. Begitu terus. Nah, itu yang saya analisa, Bu Lucy. Kenapa kok jawabannya seperti itu semua? Makanya wajar, jawabannya sama, menolak semua. Iya. Di situ saya baru sadar. Saya itu salah, karena saya menawarkan produk dikala produknya sendiri itu belum bisa dioperasionalkan. Seperti saya tuh nawarkan Aqua, sementara Aquanya belum ada gitu loh. Betul Pak. Iya kan? Iya. Ya orang bilang wajar. Saya kira, mereka nggak nolak, mereka tuh wajar jawabannya. Nanti kalau Aquamu sudah keluar ya saya beli gitu loh. Ibaratnya kan begitu, Lucy. Iya kan? Nah sekarang kan belum keluar, apa yang mau saya beli gitu loh. Nah disitulah. Jawabannya salah kalau pertanyaannya salah ya Pak ya. Betul. Ya, jika Anda mendapatkan jawaban yang negatif berulang-ulang, coba Anda berhenti dulu, Anda tanya. Jangan-jangan, ya itu tadi, pertanyaan Anda yang salah gitu loh. Iya. Betul. Jawabannya salah. Ya. Jadi kalau kita hari ini sering ditolak sama teman-teman kita, prospek kita, Bapak Ibu, saran Pak Andre adalah take a break, evaluasi. Evaluasi Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar apa yang kita sodorkan itu salah. Apa yang kita sodorkan itu porsinya bukan porsi yang dibutuhkan oleh teman kita. Iya. Betul ya Pak Andre ya? Betul. Ya. Conclusion-nya ya. Kondisi saat ini, kalau kita hubungkan dengan kondisi saat ini ya, Bu Lucy, ya, memang semua orang butuh video meeting. Betul. Siapa? Ya tidak semua juga, tapi sebenarnya kan, mungkin untuk anak sekolah, untuk orang yang butuh di kantor, itu perlu. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga di rumah, nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu kan, cuma ke pasar belanja masak misalnya begitu ya, kebutuhan rumah tangga aja nggak perlu mereka. Tapi kenapa kok banyak ibu-ibu yang bergabung di bisnis ini? Nah, betul. Ya kan, dan sukses. Padahal mereka nggak butuh produknya. Berarti produk bukan hal utama yang Anda tawarkan. Betul. Ya. Kedua, banyak orang menawarkan bisnis. Ya, hari ini orang itu, Mbak Ibu, punya uang berapa itu dipegang. Sedapat mungkin tidak keluar kan begitu ya, Bu Lucy ya. Nah, kalau Anda menawarkan bisnis, berarti kan harus keluar uang. Betul, Pak. Nah, orang nggak mau lagi, Bu. Iya kan? Nah, jadi apa ditawarkan dong kalau begitu? Iya kan? Yang ketiga, Bapak Ibu, hari ini orang tuh punya apa sih? Semua orang ini punya apa, Bu Lucy? Punya masalah. Kalau punya masalah, berarti dia butuh apa? Solusi. Itu yang kita tawarkan. Jangan tawarkan produk karena dia mungkin nggak pakai. Jangan tawarkan bisnis karena dia berpikir tidak berani ambil risiko. Iya. Tapi kalau Anda menawarkan solusi, Bapak Ibu, semua orang itu akan mau mendengarkan. Gitu. Nah, ketika mereka mau mendengarkan, itu saatnya mereka bisa menangkap. Karena kalau kita bicara menawarkan bisnis sekalipun, orang sudah menolak duluan gitu, Bu Lucy. Saya karena mengalami itu ya, saya maupun tim saya, kok kenapa ditolak ya? Karena menawarkan bisnis. Bahkan orang tuh nggak tanya bisnis apa, langsung ditolak. Wah, saya nggak punya bisnis bagus, saya mau ngajak ibu atau bapak berpartner, mundur udah, Bu Lucy. Karena dia pikir uang saya tinggal segini, mau saya keluarkan bisnis, habis lagi, gimana saya nanti hidup? Mereka pegang. Tapi ketika kita bilang, Pak, Bu, saya tuh punya ide. Kondisi saat ini memang tidak enak ya, banyak masalah dan sebagainya. Tapi saya punya ide, bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Ya, yuk kita diskusi yuk. Saya punya ide bagus ini. Orang mau mendengarkan kita. Gitu. Begitu Bu Lucy. Iya. Bapak Ibu, jadi saya ambil satu conclusion pendek ya Bapak Ibu ya. Pak Andre ini join karena percaya. Itu pertama modal awalnya ya, percaya. Kemudian yakin bahwa teknologi itu akan menjadi suatu tren ke depan Bapak Ibu. Tapi luar biasanya kita harus melihat bahwa ketakutan-ketakutan yang Anda hari ini miliki itu Pak Andre alami. Ya. Tolak 50 orang, Anda mungkin takut, aduh kalau saya nggak dapat 2 orang bagaimana? Aduh kalau saya nggak bisa joinkan orang bagaimana? Mungkin itu ketakutan Anda Pak Ibu. Tapi tadi Pak Andre sudah memberikan suatu jawaban di mana ternyata beliau ditolak pun itu karena porsi yang beliau sampaikan itu salah Pak Ibu. Tidak tepat, kurang tepat di eranya. Ya. Nah, sedangkan di era hari ini pun
kalimat tentang produk kita memang wow, luar biasa banget loh Bapak Ibu. Ya, saya sangat cinta dengan platform ini gitu ya. Tapi saya lebih cinta dengan peluang yang diberikan oleh platform ini kepada saya gitu loh, daripada sekedar produknya yang sangat wow, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita beralih ke Pak John nih. Bagaimana Pak John memandang ini di awalnya, Pak John? Ya, terima kasih Bu. Jadi waktu saya di follow up three-way call itu sebenarnya saya sudah mengantisipasi ada penolakan. Karena itu sudah dibicarakan di situ. Nah, tapi justru itu yang membuat saya penasaran gitu loh. Justru karena ada penolakannya itu saya menarik. Saya orangnya suka challenge. Nah, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Kan saya semakin penasaran. Artinya kalau saya bisa menaklukkan penolakan itu, saya merasa saya ada improvement, ada inovasi gitu. Saya bisa, artinya saya belajarnya sukses gitu. Nah, itu sebabnya ketika saya sudah join, langkah berikutnya saya join ABP. Karena dibilang ABP itu textbook-nya. Nah, saya senang dibilang di bisnis ini ada textbook-nya. Ya tahu lah Bu, namanya dosen tuh kalau nggak ada textbook ya nggak kemana-mana. Nggak ada textbook, nggak ada penelitian, nggak belajar, ya sudah nggak akan ada ide apa-apa gitu. Apalagi mau kasih solusi seperti dibilang Pak Andri tadi kan. Nah, saya pelajari itu Bu, ABP itu udah kayak, kalau saya jogging gitu Bu, bisa 3 judul sampai 4 judul selama saya jogging muterin lapangan sepak bola. Jadi kalau saya nggak dengerin ABP sambil jogging, paling-paling saya sudah capek 30 menit, saya langsung pulang joggingnya. Tapi kalau sambil dengerin ABP, saya bisa 20 kali putaran Bu, sampai 3-4 judul habis, capek-capek. Kenapa? Karena itu dikasih energi positif dan dikasih sistem, dikasih solusi gitu. Jadi semuanya tuh saya pelajari betul gitu. Saya inget dah gitu apa tuh ABP-nya. Nah, ini menarik sekali. Jadi saya punya kesimpulan gini, kalau ada yang berhasil, kalau kita belum berhasil atau gagal, ya karena kita belum selesai belajarnya, sekolahnya belum selesai. Gitu loh. Artinya kita masih perlu belajar gitu loh. Jadi kan saya kalau kita di Bu ya, kalau udah dokter itu justru makin lama makin banyak nggak tahunya Bu, justru. Makin banyak bodohnya sebenarnya Bu. Yang paling pintar tuh anak S1 sebenarnya. Makanya kalau dikasih apa-apa aja dibilang bisa-bisa semua. Kalau kita malah makin banyak mikirnya. Gitu. Nah, jadinya kita pelajari gitu Bu. Nah, saya waktu menjoinkan pertama itu kan keluarga dulu Bu. Jadi ya tadi sudah di rumah, kemudian adik-adik saya, walaupun adik saya ada juga yang nolak gitu. Tapi kan nggak apa-apa, karena kan dibilang kan 93 jam, 72 jam pertama Bu ya, joinkan family. Kan diajarkan di ABP gitu. Nah itu cara menjoinkannya, udah, lo percaya nggak sama gue? Gitu aja. Kamu percaya nggak? Udah, kalau percaya, transfer. Nah gitu aja. Ya udah langsung transfer gitu, tanpa tahu seperti apa presentasinya. Pokoknya hanya modal BLT Bu ya. Apa namanya? Itu yang dipakai PLT itu. Nah, itu makanya langsung qualified di minggu pertama. Bahkan dapat apa namanya dash for the cash. Ya kan? Gitu. Wow. Ya, istri dapat, saya dapat, semua dapat dash for the cash. Pokoknya BLT aja poinnya yang diajarkan di ABP. Nanti ngertinya urusan belakangan. Kan ini kan bisnis jangka panjang, bukan bisnis yang sebentar lagi tutup. Ini kan masih banyak waktu untuk belajar kan gitu. Wow, luar biasa Pak John. Jadi artinya saya bisa membuktikan bahwa sistemnya bekerja. Tuh, uangnya masuk. Tuh, benar-benar kartunya ada. Jadinya pembuktian itu dari kecil-kecil jadi pembuktian yang besar. Akhirnya bertumbuhlah kepercayaan diri dan makin meyakini bahwa ABP ini memang harus menjadi makanan dan vitamin selain rakor-rakor. Artinya kan ada langkah yang keempat, Pak, lakin sistem. Nah, kita kadang-kadang yang pertama dilakukan, yang kedua yang mengundang dilakukan, presentasi dilakukan, follow up dilakukan. Tapi yang keempat kan kadang-kadang kita nggak lakuin. Nah, padahal yang keempat itu yang membuat bisnis kita jadi sukses. Itu saya punya keyakinan gitu loh. Nah, jadi saya nggak terlalu mikirin dulu mau balik modalnya kapan. Yang penting saya paham benar dengan bisnis ini dan bagaimana saya menghadapi manusia. Karena ini katanya bisnis manusia. Nah, disinilah saya banyak belajar. Ibu tahu lah kalau orang accounting itu atau akuntan itu, kan orangnya tuh sangat dingin dan cuek sama orang gitu loh. Susah ngomong gitu. Saya bukan orang marketing, bukan orang sales kayak Pak Andre, orang pengusaha, bukan gitu. Semua saya pakai belak-belakan, pakai angka, pakai hitung-hitungan. Kalau nggak balance, ya nggak balance saja, terserah mau apapun jawabannya kan gitu. Apalagi saya fokusnya dengan fraud gitu kan. Nggak boleh istilahnya ada liku-liku gitu kan, harus jelas-jelas gitu. Nah, jadi ketika ada penolakan, saya senang. Senangnya apa? Wah, saya mau belajar lagi. Di mana nih letak masalah saya? Oh, seperti yang dibilang Pak Andre tadi, jangan fokus kepada produk. Oh ya, saya belajar. Cari dia punya hot button. Oh, cari hot buttonnya gitu. Ya kan? Terus belajar lagi. Jangan langsung presentasi. Apa? Ya,
Tanya dulu dia punya keadaan, tanya dulu dia punya kebutuhan, tanya dulu dia punya masalah, sampai dapat hot button-nya. Gitu. Bahkan pasang posturnya adalah jangan kayak jualan, tapi sepertinya kita ini mau ngajak kerjasama, mau ngajak kongsian gitu loh. Jadi kalau misalnya dia nggak mau join, ya berarti kamu bukan orang yang tepat untuk kerjasama sama saya. Selesai, cari orang berikut, kan selesai, gitu aja. Benar. Wow, luar biasa ya. Gitu loh, iya gitu loh. Ya Pak sama. John, sejauh ini ditolak, kan tadi dibilang Pak John mampu nih mengelola penolakan gitu ya. Nah, sejauh ini menurut Pak John ada nggak nih penolakan yang betul-betul sampai nyesek buat Pak John? Ya ada Bu, adik saya sendiri. Adik kandung kalau orang lain nolak nggak masalah. Nah kalau adik kandung sendiri nolak itu kan paling nyesek Bu. Udah dijelaskan A sampai Z, udah pakai BLT, udah pakai apa lagi gitu loh. Ya masih menolak juga, itu kan paling nyesek Bu. Ya kan gitu. Kalau orang lain ya kita Pak John tetap skip ya, nggak tetap move on ya? Ya, saya tetap move on, bahkan saya balik lagi, follow up lagi gitu loh. Kadang-kadang dia suka ngeledek gitu ya. Wah, udah dapat dolar nih ya sekarang nih ya. Iya, saya baru follow up lagi. Saya coba presentasi lagi gitu kan. Gitu. Tapi tetap nolak, ya sudah, move on lagi. Caranya apa? Pembuktian. Pembuktiannya apa? Ya saya bisa joinkan orang kan. Dia lihat kan, dia ngelihat dari jauh. Saya joinkan orang yang baru. Karena Pak Riza ajarkan kepada saya, almarhum, bakar bawah. Bakar bawah artinya cari terus orang baru di bawahnya terus. Ya saya isi terus di bawahnya. Dan saya nggak masalah dengan orang yang tidak aktif gitu loh. Saya akan bantu orang yang mau aktif gitu. Nah, wow, luar biasa Pak John. Kita harus applause ya buat Pak John dan Pak Andre nih, Bapak Ibu, dua karakter yang berbeda dengan dua handling yang berbeda ya tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi satu tujuan yang sama ya, bahwa bisnis ini bisnis besar. Kalau kita tidak ceritakan ke lebih banyak orang, itu sepertinya kita itu menjadi orang yang sangat egois ya. Nah, Pak Andre, balik modal tuh berapa lama tuh di zaman era lama itu, Pak Andre? Ya seperti Pak John tadi ya, tidak mikirkan balik modal dulu sebenarnya waktu itu ya. Karena berpikir waktu itu untuk sebuah bisnis balik modal itu kalau di konvensional kan minimal 1 tahun baru balik modal, ya kan? Itu udah bagus maksudnya gitu. Jadi saya selama setahun itu nggak mikirin balik modalnya kapan. Jadi kadang saya lupa sebenarnya kapan balik modal. Yang pasti 4 bulan saya bisa beli 1 R3. Berarti kan udah balik modal gitu aja Bu Lucy ya. Wow, luar biasa ya Bapak Bu. Ya, 4 bulan sejak benar-benar serius Pak Bu ya. Jadi saya mulai serius tuh awal 2013 Bu Lucy. Jadi kalau sebelumnya kurang lebih berapa bulan tuh, sekitar 8 bulan itu saya masih up and down dengan kesibukan saya. 2013 saya benar-benar full time saya tinggalkan bisnis konvensional saya ya, wedding organizer ya. Nah, saya dalam waktu kurang lebih 4 bulan itu saya bisa beli R31. Iya. Gitu. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan Pak John, ngomong-ngomong nih, kan joinnya baru di era tahun 2020 ya Pak John ya. Ya. Nah, pada saat Pak John ngomong ke teman-teman itu tentunya jauh mungkin lebih flow-nya lebih dapat ya dibandingkan di eranya Pak Andre dan era saya ya, di mana mungkin untuk bisa ngomong tentang nanti itu orang akan video conferencing seperti ini, nah jelasinnya kan sulit gitu ya. Nah, nanti kita akan dengar juga dari Pak Andre apa yang paling berbeda pada saat jelasin tentang, pasti meskipun kita tidak ngasih fokus pada produknya, tetapi tetap aja produk itu harus sesuatu yang kita singgung juga. Ya. Nah, menurut Pak John nih, apa hal-hal yang menurut Pak John itu, Pak John sudah join di waktu yang tepat? Karena kita ngomong teknologi di era 2020 jauh lebih mudah dibandingkan 2013. Silakan Pak John. Iya, betul. Makasih Bu. Jadi sekarang kita bawa pemikiran mereka itu, kita semua adalah memang sekarang semua sudah serba digital gitu kan ya. Ya kan? Ya sekolah, kuliah sekarang sudah online digital, ya kan? Belanja, transaksi, ekonomi, perbankan semuanya sudah serba digital. Gitu. Ya, jadi kemudahannya adalah di situ karena semuanya sudah serba digital. Digital ini hal yang menjadi kebutuhan sekarang ini, bukan lagi sesuatu hal yang baru. Bahkan kalau mereka tidak mau ikut di sini, mereka siap-siap menjadi orang purba di zaman digital. Kan begitu. Itu poinnya ya Pak John ya. Jadi iya. Bapak Ibu yang hari ini belum memutuskan untuk bergabung, nanti jadi manusia purba loh katanya Pak John. Oke Pak Andre, apa yang paling membuat Pak Andre mungkin merasa mudah atau merasa sulit di masa lama atau di masa baru tentang digital ini Pak Andre? Oke, ya kalau kita bicara tahun masa lalu ya, pasti
karena semuanya belum seperti saat ini ya, belum sempurna ya, meskipun saya sekarang nggak bilang saya sekarang semuanya sudah sempurna, kondisinya belum ya, tapi waktu itu sangat tidak sempurna ya. Jadi belum ada sistem ya, jadi belum ada istilah 272 jam itu belum ada. Betul. Ya, BLT juga nggak ada, home market segala macam itu nggak ada. Jadi benar-benar saya itu harus mengalami dulu yang salah, baru kemudian belajar yang benar. Dari pengalaman sendiri, itu ya. Nah, kalau yang join sekarang, seharusnya itu bisa lebih cepat daripada angkatan lama, angkatan saya. Kenapa? Karena mereka tinggal dengar ABP, mereka udah tahu yang benar mana, yang salah mana. Ya. Kalau dulu saya nggak ada. Ya, saya coba yang mana, yang benar gitu kan. Akhirnya kadang-kadang kita melakukan kesalahan dan itu cukup buang waktu, Bu Lucy. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda merasa merasa kok ribet Pak, harus rakor, harus dengar Fitras Apps, harus ini itu dan sebagainya, yang ngopi time dan sebagainya. Anda tidak tahu bayangkan kondisi saya saat itu 2012. Ya. Ya, saya itu seperti masuk ke sebuah hutan yang saya nggak tahu arah kemana. Iya kan, Bu Lucy? Pokoknya maju terus saja. Nanti ketemu jejak-jejaknya gitu ya, dari mentor-mentor saya ya, yang udah jalan dulu di depan. Oh, ini jejaknya Pak Marcel di sini, saya ikuti. Oh, jejaknya Pak Mario ke sini, saya ikuti, begitu. Ya. Kalau sekarang kita itu tidak perlu sampai seperti saya, Bapak Ibu gitu loh, ya. Anda asal mau dengar ABP, dengar rutin, itu saya yakin ya, kalau kita misalnya bikin perbandingan nih, Bu Lucy, saya sama Anda, ya saya 9 tahun, Anda baru. Tapi kalau saya berhenti 1 bulan tidak mau dengar ABP, ya, dan Anda 1 bulan dengar ABP terus, kira-kira mana yang lebih berkembang? Iya, betul Pak Andre. Anda, dengerin ABP. Pasti Anda bisa ngalahkan saya gitu loh maksudnya. Ya. Karena positif itu harus dijaga. Tidak bisa dulu pernah positif, terus sudah saya nggak perlu dengar ABP lagi, nggak bisa. Positif itu harus dijaga, karena tiap hari kita pemasukan negatif gitu kan. Nah, kalau saya 1 bulan saja, ya 1 minggu lah, nggak usah ngomong 1 bulan, Bu Lucy. Saya nggak dengar ABP, nggak ikut rakor, pokoknya saya benar-benar tinggalkan bisnis ini 1 minggu. Ya, sementara Anda 1 minggu betul-betul plug into the system. Saya yakin ya Anda pasti jauh lebih sukses daripada saya di masa depannya. Iya. Gitu, Bu Lucy. Ya, seperti yang Pak John katakan ya Pak Andre ya, karena ABP itu adalah vitamin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda nggak pakai yang namanya vaksin dan vitaminnya, itu sudah bisa dipastikan loyo Bapak Ibu. Dan kalau kelamaan ya mati katanya Pak Andre gitu ya. Iya. Nah, mungkin Anda ini nanya, kayak apa sih ABP itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan putarkan sedikit ya Bapak Ibu ya, karena ABP dari Bapak Andre Volare, saya yakin nih Pak John pernah dengar nggak nih? Kalau mungkin kemarin nggak tahu wajahnya Andre Volare gitu ya, tapi begitu dengar suara di audio ini menarik sekali kan. Beliau ini kalau ngomong selalu tertata ya Pak John ya. Nah, disebut-sebut namanya di ABP Andre Volare. Jadi ABP beliau adalah ABP favorit ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan dengarkan sedikit klip tentang audiobook program ini Pak Ibu. But it is like an elephant shaking his big great trunk for the hell of it. You know that you're dreaming about being loved by him. Too bad the chances are slim. And it's not like Mr. Shut the Gate shout when they ask him who is on top. Them ones deep down in the valley. He's not too easily scared. Yeah. Ya, Bapak Ibu semuanya, pastikan Bapak Ibu ya, pastikan seperti kata Pak John Rinendi tadi, begitu Anda bergabung, Anda juga harus langsung ambil vaksin dan vitaminnya Bapak Ibu ya. Karena kalau Anda tidak ambil vaksin dan vitaminnya Bapak Ibu, maka Anda akan cepat loyo Bapak Ibu ya. Karena bisnis ini, bisnis manusia, Pak Andre katakan tadi, kalau Anda tidak memperkuat stamina Anda dengan energi positif, Bapak Ibu, bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang negatif. Dan kenapa? Karena 60.000 setiap hari itu masuk ke dalam
diri kita itu kata-kata yang negatif. Negatif. Dan kalau kita bentengi diri kita dengan vitamin dan vaksin, pastinya kita akan menjadi strong. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita ngomongin tentang kenapa sih kok Pak Andre itu sangat-sangat fokus, sangat-sangat serius ya. Pastinya Pak Andre itu punya impian yang membuat mendrive Pak Andre itu sangat kalau saya bilang konsisten sekali gitu loh. Apalagi dengan 50 penolakan pertama itu kalau nggak sembarangan orang itu bisa KO juga itu ya 50 Bapak Ibu ya. Saya termasuk orang yang beruntung Bapak Ibu ya. Begitu saya memutuskan menjalankan ya, saya langsung mengundang 26 orang dan 19 orang bergabung. Wow. Tapi Pak Andre 50 tidak ada satupun yang bergabung. Wow, itu menurut saya nggak semua orang bisa tahan dengan mental seperti itu. Silakan Pak Andre, apa yang membuat Pak Andre itu sangat fokus dan sangat serius mengerjakan bisnis ini, sementara banyak orang yang mungkin underestimate. Silakan. Ya itu karena saya di awal adalah saya bersyukur dulu sih. Ya banyak orang katanya wah tawarkan Talk Fusion lagi, ya. Kalau saya malah bersyukur ada orang yang menawarkan saya peluang bisnis seperti ini, ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan fakta-fakta saat ini ya, sih ya. Bayangkan saya tuh merasa ini banyak hal ya, tapi fakta yang terakhir yang saya lihat adalah apa? Kita ini kan punya bisnis cloud, iya kan? Nah, cloud itu sekarang ini sedang lagi jadi rebutan banyak para konglomerat. Iya kan? Mereka aja rebutan. Lah, ibaratnya saya itu melihat orang-orang kaya di luar sana pada rebutan ingin berbisnis di cloud. Saya di rumah, saya simpen ini. Bisnis cloud-nya di rumah saya. Benar nggak? Ya. Kita kan sudah punya. Begitu kita bergabung, tahun 2012, kita belum bicara tentang cloud loh, Bu Lucy. Ya, betul. Betul, Pak. Nggak ada cloud. Bahkan live meeting pun nggak ada. Ya. Iya kan? Betul, Pak. Nah, saya tuh tidak pernah berhenti bersyukur ada sebuah perusahaan bernama Talk Fusion itu Bapak Ibu yang memberi berkat saya itu nggak cuma sekali. Ya, tahun 2012 dia memberi berkat saya. Ya, bicara tentang video email. Ya, 2013 memberi berkat saya. Dia mulai berkembang menjadi video newsletter. Ya. Ketika dunia berkembang lagi butuh video meeting, Talk Fusion mengeluarkan video meeting. Betul. Ketika dunia masa depan membutuhkan namanya cloud, Talk Fusion mengeluarkan cloud. Ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau saya nggak bersyukur keterlaluan begitu loh. Ya, karena dulu Bu Lucy ya, ketika saya buka toko arloji contohnya, ya, saya lihat nih, wah, sekarang kok lagi tren banyak film-film kartun, banyak boneka laku. Ya begitu, ya. Akibatnya saya buka toko boneka Bu Lucy. Nah, itu kan saya harus modal baru. Ya kan? Saya tuh orangnya kan suka lihat peluang. Ada peluang bagus saya ambil, peluang lain lagi saya ambil. Tapi kan setiap kali ada peluang baru, kan harus keluar modal lagi. Nah, Talk Fusion ini enggak loh Bapak Ibu. Enggak sih? Ya, begitu ada video meeting, ya sudah, saya sudah di dalamnya kok. Saya nggak perlu keluar apa lagi kok. Saya tinggal terlibat aja. Dunia berubah lagi sekarang. Eranya ke cloud. Saya nggak perlu keluar uang lagi. Saya sudah ada di dalamnya. Ya, entah apalagi mungkin berikutnya. Yang pasti Talk Fusion ini perusahaan yang selalu berinovasi Bapak Ibu, mengikuti pertumbuhan teknologi ya, perkembangan teknologi. Benar. Itu. Ya, apa yang membuat saya harus tidak fokus dengan bisnis seperti ini? Ya kan? Kalau saya nggak fokus, berarti saya nggak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan selama 9 tahun di bisnis ini. Iya kan? Gitu. Jadi saya bersyukur aja. Itu kunci utamanya kenapa saya fokus, Bu Lucy. Luar biasa. Bapak Ibu semuanya, Anda hari ini mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung dan Anda belum mau serius, Bapak Ibu berarti Anda belum bersyukur, Bapak Ibu ya. Saya ngeri sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andre tentang cloud ini, Bapak Ibu ya. Bisnis cloud ini akan menjadi bisnis yang super besar ke depan, Bapak Ibu. Dan luar biasanya Talk Fusion sudah punya itu. Kita sudah punya itu dan pemiliknya adalah Anda dan saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa. Pak John, dengan latar belakang Pak John yang sangat luar biasa ini, kok mau-maunya ya Pak, sangat serius ya mengerjakan Talk Fusion itu pasti punya sesuatu nih Pak. Silakan Pak. Sebentar Pak, saya unmute dulu Pak. Sorry. Silakan Pak. Ya, Talk Fusion ini masalahnya saya pelajari bukan perusahaan kecil. Dia perusahaan besar. Cuma kita yang mengecilkannya karena mental kita nggak siap ngadepin perusahaan besar. Buktinya, ketika komisinya dibayar dengan kartu debit Visa, saya lihat ada Visa di situ. Tempat lain nggak ada yang seperti itu, dijamin sama Visa.
ya kan? Visa itu adalah kartu organisasi terpercaya di dunia, gitu. Jadi, apalah artinya ilmu saya ini dibandingkan visa yang diterima seluruh dunia, gitu loh. Saya kan nggak diterima di seluruh dunia, gitu loh. Ya artinya saya percaya aja sama visa. Artinya visa itu sudah menguji, memverifikasi, ya, mengaudit, ya, melayakkan Talk Fusion untuk berdampingan, ya, menjalankan bisnis ini, gitu, Bu. Nah, artinya nggak mungkin lah visa ini mau kerja sama Talk Fusion yang reputasi visa akan hancur di kemudian hari, gitu loh. Nah, salah satu, kan saya ngajar auditnya, salah satu auditnya itu yang harus dilulus dari visa itu adalah yang namanya going concern. Going concern ini artinya keberlangsungan usaha. Itu 50 tahun nggak boleh tutup ke depannya. Gitu. Kalau nggak, reputasi visa hancur. Gitu. Nah, banyak bisnis yang kayak beginian, Bu, yang katanya MLM, kan sebentar tumbuh, sebentar hilang, kan begitu. Nah, saya juga mengalami keraguan itu awalnya. Tapi ketika dia kerjasama sama visa, ya ini yang membuat saya yakin ini bukan perusahaan sembarangan. Biasanya visa itu kan diterbitkan sama industri perbankan di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian pegang kartu debit Visa dan kartu kredit Visa. Ya kan? Artinya Bapak Ibu sekalian kan berarti percaya sama Visa atau Mastercard, kan begitu. Ya. Tapi yang Bapak Ibu pegang itu adalah kartunya debit Visa lokal Indonesia. Sedangkan yang diterima dari Talk Fusion internasional. Artinya dikeluarkan langsung dari Visa internasional di Amerika, bukan lewat bank di lokal di sini, gitu loh. Nah, pernah nggak Bapak Ibu menerima kartu debit Visa langsung dari visanya tanpa harus lewat bank lokal di sini? Nggak pernah saya. Baru ini, gitu loh. Baru ini dikirim langsung dari visa dari Amerika, gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Dalamnya itu dolar, bukannya mata uang lokal, bukan mata uang lokal Malaysia, bukan mata uang lokal Singapura. Dalamnya itu mata uang US dollar yang diterima di seluruh dunia. Nah, ini yang membuat bisnis ini luar biasa, gitu loh. Nah, kenapa kita nggak ada di sini? Itu udah ketinggalan, gitu loh. Ya kan? Dan nggak ada perusahaan lain yang sejenis modelnya kayak katakanlah MLM, walaupun saya nggak setuju nih MLM ya, kalau mau dijelaskan lebih lanjut. Tapi kan nggak ada yang seperti ini berdampingan dengan Visa. Atau Master lah, nggak ada. Cuma ini satu-satunya, dan digital pula lagi. Sedangkan yang lain digital itu hanya menjadikan kita user. Di sini kita diajak menjadi co-partnernya, jadi apa namanya pemilik bisnisnya. Dan yang menariknya, saya suka dengan visi misinya Bob Rena. Sebenarnya itu yang membuat saya jatuh cinta kenapa saya ada di bisnis ini. Bob Rena katakan, kenapa saya bikin bisnis ini dengan konsep jaringan? Karena saya mau membantu banyak orang. Kalau bukan jaringan, ya berarti sama dengan yang lain dong. Zoom misalnya, atau Microsoft Teams misalnya, yang kaya kan cuma Bill Gates sama Eric Yuan doang. Ya kita kan cuma jadi penonton dan pemakai dan konsumen doang. Nah, tapi di sini Bob Rena nggak mau seperti itu, dia nggak mau egois. Saya bangun bisnis ini memang untuk membuat kita kaya. Makanya dipakai konsepnya jaringan. Gitu loh. Dan jaringannya bukan multi jaringan, hanya power by two, cuma 2 toh. Apa susahnya cuma 2 kan gitu. Ya kan? Nah, jadi ini udah paling enak Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang ilmu saya patah di sini dengan Talk Fusion. Nggak ada apa-apanya gitu loh. Makanya saya bilang sama Bu Lucy, saya ambil S4 di sini sekarang. S4-nya di Talk Fusion. Wow, karena kalau orang tanya sama saya, Bapak dokter di bidang ekonomi atau finance atau accounting. Sekarang kalau saya tanya Bapak, bisnis apa yang saya kerjakan di masa pandemi gini yang bisa reliable? Saya bingung jawabnya waktu itu. Tapi kalau sekarang ditanya, saya bisa jawab. Ayo sini partneran sama kita bantu. Selesai. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Pak John ini memiliki mindset yang sangat-sangat open-minded sekali Bapak Ibu ya. Beliau katakan di sini ini saatnya Anda mengambil S4 Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini belum S1, belum S2, belum S3, Bapak Ibu pastikan Anda ambil S4 di sini Bapak Ibu ya. Dan Anda bisa sukses sama-sama seperti apa yang hari ini dinikmati oleh Pak Andre Volari. Pak Andre, boleh nggak nih cerita sedikit nih tentang pencapaian-pencapaian yang Pak Andre hari ini miliki semuanya Bapak Ibu? Apa yang tergambar di sini Bapak Ibu bukan maksud kita untuk pamer kepada Anda, tapi apa yang diperoleh oleh Pak Andre sejatinya bisa kita peroleh semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah, Pak Andre boleh cerita sedikit nggak Pak tentang perolehan-perolehan yang Pak Andre hari ini nikmati, yang tadinya kata Pak Andre sangat bersyukur berada di sini. Ya. Silakan. Oke, ya setelah saya jelaskan ini Bapak Ibu ya, kalau Anda melihat ini sebuah inspirasi buat Anda, percaya sama saya Bapak Ibu, Anda bisa lebih cepat dari saya. Ya, karena untuk membangun
bisnis saya hingga seperti yang saya dapatkan ini, Bapak Ibu, itu butuh waktu yang cukup lama. Ketika saya bangun di luar kota, saya harus pindah keluar kota. Kos di sana, Bu Lucy. Apalagi ketika keluar pulau, ke pedalaman, saya harus tinggal sekian lama di pedalaman. Itu kan butuh waktu. Betul. Artinya saat ini, Bapak Ibu, ya, Anda bisa mengerjakan apa yang saya jejak langkah yang saya lakukan ini bisa jauh lebih cepat begitu. Betul. Itu dulu. Jadi Anda jangan merasa wah ini Pak Andre aja yang bisa, saya nggak bisa. No, Bapak Ibu, Anda justru bisa lebih cepat. Ya, oke. Ya, Bu Lucy. Jadi saya mulai aktif itu benar-benar full time dan full hard itu 2013 awal ketika Diamond Days pertama, Bu Lucy. Dihadiri oleh hanya 35 orang saja. Ya, hanya 35 peserta. Jadi bayangkan yang kemarin ratusan ya, bahkan mendekati ribuan mungkin orang ikut. Betul. Ya, Betul. itu cuma 35 orang ya. Jadi tapi di sanalah justru titik balik saya. Saya tidak lagi menganggap bisnis ini bisnis sampingan ya, tapi justru bisnis yang akan menggantikan bisnis saya ya, yang sebelumnya. Income-nya akan menggantikan income saya yang sebelumnya begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan di Januari itu saya tinggalkan wedding organizer saya dan saya full time di Top Fusion begitu. Ya. Nah, bulan kemudian sejak bulan Januari itu akhirnya saya beli satu mobil R3, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bukan barang fisiknya yang penting buat saya saat itu, tapi bahwa saya itu punya hasil gitu loh kerja. Karena ketika saya dulu bangkrut, saya menjual mobil saya salah satunya untuk bayar hutang ya, untuk nutup hutang gitu ya. Nah, saya tuh belum bisa beli mobil lagi loh, Bu Lucy. Saya tuh jual tahun 2005 ya, sampai 2014 ini 2013 itu saya nggak bisa beli mobil loh. Itu kan lama, Bu Lucy. 8 tahun loh. 8 tahun saya nggak bisa beli mobil, Bapak Ibu. Saya udah wedding organizer, sudah macam-macam, nggak bisa beli mobil. Uangnya keputar terus. Tapi di Top Fusion, 4 bulan, saya beli mobil satu. Ya, jadi apa yang Anda pelajari dari fakta ini? Ya, bukan masalah barangnya, Pak Ibu ya, tapi kecepatan. Betul. Kecepatan, ya. Di offline loh itu, apalagi sekarang online. Jauh lebih cepat harusnya. Ya, oke. Ya, kemudian akhirnya di acara Hero ya 2014, berarti setahun ya sejak itu saya meraih 100.000 US dollar pertama saya. Begitu, Bu Lucy. Ya, kurang lebih kan 1 tahun ya. Ini kan rayaannya setiap, jadi pencapaiannya mungkin sebelumnya, tapi dirayakannya itu di acara Hero begitu. Ya. Nah, Hero berikutnya berarti kan 2015, setahun setelah saya terima 100.000 ya. Nah, biasanya kalau kita punya bisnis kan income-nya tuh ini apa? Linear ya. Linear ya. Malah cenderung kadang-kadang habis tinggi turun gitu hilang gitu. Ya, tapi ini 1 tahun dari 100.000 jadi 250.000 US dollar. Ngeri ya, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, itu bukti eksponensial. Betul. Ya, itu bukti eksponensial. Ya. Oke, jadi Anda Bapak Ibu ya, di bisnis ini bukan cuma jual barang Bapak Ibu. Kalau Anda jual barang 10, meskipun Anda pandai berjual barang, katakanlah Anda mampu jual 10, ya, 10 tambah 10, 20, 10, tambah 10 lagi 30, tambah 10 lagi 40, Bapak Ibu. Beda dengan 10 dibimbing kali 10 jadi 100. 100 dibimbing kali 10 jadi 1000. Beda, Bapak Ibu. Mau sehebat-hebatnya kita berjualan, kalah dengan yang namanya jaringan. Betul. Gitu, ya. Kalau ingin eksponensial, maka lakukanlah bisnis ini secara sistem, Bapak Ibu. Ya. Nah, di 2015 itu saya mengganti mobil saya yang R3 dengan mobil ini. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Ini masa depan Anda semua, kita semua Bapak Ibu ya. Nah, kalau bicara tentang impian, Bu Lucy, nggak ada nih dalam impian saya di awal. Nggak ada sedikit pun. Nggak ada, Bapak Ibu. Impian saya itu, saya kepengen punya mobil lagi. Kenapa? Karena sejak mobil ini dijual itu, saya tuh kemana-mana naik angkot, Bu Lucy. Ya, kembali dari kayak zaman sekolah dulu, naik angkot, naik bis, kota, seperti itu ya, kemana-mana zaman itu kan belum ada, seperti di Jakarta, ada Transjakarta, nggak ada, Pak Ibu. Benar-benar saya tuh ya dari nol lah, istilahnya gitu. Nah, 2015 baru muncul impian itu untuk punya mobil sport seperti ini. Ya, jadi jangan khawatir, Pak Ibu, Anda tidak harus mempunyai impian yang besar di awal. Anda jalani aja. Pelan-pelan Anda akan, selain income Anda tambah besar, impian Anda pasti tambah besar, Bapak Ibu. Gitu, ya. Nah, di 2017 akhirnya saya ini terima Rolex, Bu Lucy. Ya. Dan cincin diamond ya itu ya. Gitu ya. Itu kalau Anda 250.000 Anda terima, nanti 500.000 Anda terima. Nah, kenapa kok saya terima cincin itu? Karena di 2017 income saya di Top Fusion itu naik lagi menjadi 500.000 US dollar.
Ngeri ya Bapak Ibu ya, luar Ya. biasa. Itu Bu Lucy. Jadi ya itu kalau dari sisi income ya, bisnis ini linear, eksponensial itu Bu Lucy. Itu yang perlu Anda pahami. Itu yang membedakan dengan bisnis saya sebelumnya. Ya, nah Anda cek apakah bisnis Anda termasuk bisnis yang linear atau eksponensial. Ya, kalau masih linear, Pak Ibu, meskipun sebesar apapun, tapi kalau linear, Pak Ibu, berarti bukan Talk Fusion pembandingnya, bukan saingannya, bukan Talk Fusion. Kan Talk Fusion ini eksponensial, artinya kalau 2017 saya terima segitu, saya yakin kok nanti di 2024 itu saya bisa bayangkan berapa income saya gitu loh. Ketika nanti era retail ya, retail tiba, wah luar biasa. Ya, saya tidak pernah apa ya, menyesal saya itu mengambil keputusan tahun 2012 itu keputusan terbaik dalam hidup saya. Ya, sementara ada orang yang udah join tapi menyesal Bu Lucy. Saya ini bingung. Udah join menyesal. Nyesel aku join Talk Fusion. Kenapa? Ya uangku hilang gitu rasanya. Ya, uang saya hilang kan gitu ya, banyak ngomong gitu ya. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Dari mana ceritanya hilang? Mau modal cuma $2.000, hilang kemana gitu loh. Ya, tapi satu prinsip yang saya pegang, mungkin yang bisa Bapak Ibu pahami. Namanya modal, jangan diharapkan balik Bapak Ibu. Ya, modal itu sudah keluar. Saya kan pengusaha ya. Kalau modal udah keluar, jangan uangnya balik. BEP itu bukan uang modalnya yang balik, bukan. Keuntungannya dari bisnis Anda senilai dengan nilainya modal. Tapi kalau modal itu ya keluar, nggak bakal balik. Benar nggak Bu Lucy? Setuju Pak. Kita sewa ruko misalnya ya, sewa bayar beli mesin dan sebagainya misalnya kalau bisnis Anda di bidang itu. Nah itu kan sudah keluar, nggak bisa balik lah. Namanya sudah dibelikan mesin, dibelikan ruko ya, nggak bisa balik Bapak Ibu. Baliknya adalah dari keuntungan bisnis Anda. Dengan cara apa? Dikerjakan bisnisnya. Tokonya dibuka, rumah makannya dibuka gitu loh. Nah, banyak orang ini ngomel terus bilang uang saya nggak balik, tapi tokonya nggak pernah dibuka Bapak Ibu. Itu sama seperti Anda sewa ruko, kemudian Anda nggak pernah pakai toko itu buat usaha, Anda ngomel, saya itu sewa ruko ini mahal-mahal, uang saya nggak balik. Apa kira-kira kalau orang dengarkan cerita Anda itu? Ya, mungkin Anda dibilang agak gimana gitu ya. Betul Pak Andre. Ya, maksudnya Pak Ibu ya, ya kalau mau uangnya balik ya, ayo dibuka tokonya gitu loh. Usahanya dibuka, dikerjakan gitu. Betul, setuju. Gitu. Ya, dan terakhir ini adalah impian saya, salah satunya yang bukan materi adalah menjadi pembicara di depan banyak orang. Kenapa? Karena saya ini orang yang sangat introvert ya ketika sekolah dan orang yang sangat minor di sekolahanku. Ya, minoritas dalam arti tidak dianggap lah karena kebetulan sekolah saya itu sekolah yang saya pilih sekolah yang bagus-bagus ya. Ketika saya di SD di sekolah yang tidak ya biasa, saya nggak bilang nggak bagus, biasa, saya tuh bisa level ranking bagus ya. Tapi begitu masuk ke sekolah favorit saya ranking bawah Bu Lucy. Ya, ranking bawah seperti itu. Nah, disitulah saya merasa semakin minder karena saya merasa tidak berprestasi. Nah, itu membuat saya jadi pemalu dan susah untuk bicara depan orang ya. Jadi ketika saya diundang jadi pembicara pertama kali, saya tuh nggak percaya. Ya, saya tanya sama Pak Mario sama Bu Riani, apa betul saya itu, apa nggak Andre yang lain gitu loh. Karena saya merasa saya itu tidak pernah punya kesempatan untuk bicara, ngomong di depan teman saya 5-6 orang aja saya ditinggal pergi mungkin, ditinggal tidur mungkin. Ya, ini ngomong di depan ribuan orang waktu itu. Ini luar biasa loh Bu Lucy, benar. Ini bagi saya tuh apa ya, tidak terbayangkan gitu loh. Saya bisa punya kesempatan bicara di depan ribuan orang, itu luar biasa. Mungkin buat Anda yang punya impian sama seperti saya, Anda merasa punya kekurangan minder ya, introvert ya, Anda perlu kerjakan bisnis ini justru, Pak. Betul. Ya, nanti Anda bisa jadi orang yang pede. Ya, orang yang jadi banyak teman ya, jadi apa? Pergaulannya luas seperti itu ya. Begitu Bu Lucy. Ini sih perjalanan. Luar biasa ya Pak Andre, aplaus sekali buat Pak Andre yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, apa yang dicapai oleh Pak Andre sekali lagi ini bukan pamer, tetapi ini menginspirasi Anda. Kalau seorang Pak Andre yang memulai bisnis ini dari tidak punya uang dan harus meminjam, menunggu 3 hari untuk bisa bergabung, sampai kelewatan orang. Jadi hari ini loh Ibu, uang 2.000 itu tidak akan pernah membuat Anda kaya raya. Sekali lagi, Anda tidak bisa kaya dari uang 2.000. Seperti tadi Pak John juga katakan, itu mouse trap yang kita kerjakan setiap hari.
2.000 tidak akan bikin Anda kaya. Kalaupun Anda simpan tuh di bank, tidak akan membuat bunganya itu membuat Anda hidup luar biasa. Tapi kalaupun Anda keluarkan, Bapak Ibu, sebenarnya itu tidak akan membuat Anda juga jatuh miskin. Ya, $2.000 yang kita keluarkan sama. Pak John keluarkan 2.000, saya keluarkan 2.000, Pak Andre keluarkan 2.000, Anda keluarkan 2.000. Tapi kalau 2.000 itu dikerjakan, sekali lagi Pak Andre katakan, Anda itu berbisnis di sini. Ada modal, ada kerja. Kalau Anda keluarkan duit nggak kerja, itu investasi, ranahnya bukan kita, Bapak Ibu. Kalau Anda hanya mau bekerja, nggak mau keluar duit, Anda akan jadi karyawan, Bapak Ibu. Dan kalau yang namanya karyawan, Anda nggak bisa memiliki apa yang dimiliki oleh Pak Andre hari ini dan yang bisa diberikan oleh perusahaan ini kepada kita, Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya, Bapak Ibu, join setelah acara ini selesai, hubungi pengundang Anda, tanyakan cara bergabungnya. Karena apapun yang Anda lihat di depan ini, Bapak Ibu, bisa Anda peroleh. Bisa kita peroleh. Pak John, dari Anda, seberapa Pak John merasa sangat yakin bahwa bisnis ini bisa memberikan semua ini kepada Pak John juga? Silakan Pak John. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau ditanya seberapa yakin, saya 1000% yakin Bu. Kenapa? Karena ini bisnisnya semuanya, kalau saya mau bilang, ini sempurna banget dari awal hingga akhirnya. Sistemnya tuh jelas gitu loh. Ya kan? Legalitasnya juga jelas. Dan yang paling kerennya lagi, gampang dikerjakan. Gitu loh. Ya kan? Dan bisa diduplikasi. Artinya kerjanya nggak sendirian. Bisa melibatkan banyak orang. Artinya gini, kita di sini perlu kerja smart, nggak perlu kerja hard gitu loh. Hard, ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya ditambah dengan hard workers, wah itu lebih hebat lagi gitu loh. Ya kan? Nah, jadi cuma satu aja masalahnya sebenarnya. Tinggal berubah mindset kita aja. Merubah mental kita aja, pola pikir kita gitu. Yang tadinya konvensional, ya jadi digital. Yang tadinya industrial, ya jadi digital gitu loh. Yang tadinya ribet, ya jadi simple gitu loh. Jadi, ya tinggal, apa ya saya mau bilang ya, just do it lah. Nggak usah macam-macam gitu loh. Ya kan, saya sudah mendapatkan gambaran miniatur dari keadaan Pak Andre Polare ini gitu. Ya kan? Ya, kalau saya bisa sekarang melihat gambaran besarnya nih dari apa yang Pak Andre Polare alami, tetapi proyeksinya saya udah bisa lihat sekarang nih, makin jelas. Miniaturnya aja, kan setahun ini saya lihat ini namanya miniaturnya, atau bisa dibilang apa ya, embrionya, atau bisa dibilang bayinya aja, sudah bisa kita tahu gedenya kayak apa ini anak yang akan kita besarkan ini kan gitu. Nah gitu, sudah tahu nih kemana arahnya gitu kan, kita sudah tahu. Nah, jadi ya Bapak Ibu, kalau saran saya ya just do it, nggak usah banyak pertanyaan lagi. Kalau saya bilang sama Ibu Lucy, Bu, saya harus tinggalin ilmu saya yang sebelumnya. Saya harus mulai lagi dari sini, belajar lagi gitu loh. Sebab kalau saya campur aduk-aduk, nanti saya muter-muter sendiri, kembali lagi mau strap lagi gitu. Iya. Balik-balik lagi gitu. Jadi bukan berarti saya mau bilang Bapak Ibu bahwa profesi kita nggak penting, itu untuk pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau bicara mencapai impian, itu kan perlu kendaraan yang cepat. Nah, kendaraan yang cepatnya itu ya ini Talkution gitu. Itu aja poinnya gitu. Bukan berarti nggak penting itu. Nah, jadi hebatnya lagi bisnis ini kan bisa dikerjakan di tengah-tengah kesibukan kita gitu loh. Ya kan? Kalau kita melakukan bisnis yang lain, konvensional yang lain misalnya, atau digital yang lain hanya sebagai user, ya kita akan tabrakan konflik antara profesi waktu yang harus kita berikan buat profesi kita dengan bisnis Talkution. Nah, jadi yang di sini maksud saya bukannya kita bukan kita menggunakan waktu luang, tapi kita luangkan waktu untuk kerjakan Talkution ini gitu loh. Artinya Bapak Ibu punya 2 kantor lah ya, 1 kantor untuk urusan profesinya, 1 kantor lagi untuk Talkution. Kalau saya bikinnya begitu gitu. Mindsetnya itu harus dibikin kotak-kotak gitu loh. Yang kantor yang ini untuk pelayanan masyarakat, kalau kantor ini buat masa depan pensiun nanti gitu aja. Setuju. Iya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita mau kasih info kepada Anda semuanya ya. Kalau Anda pengen tanyakan mungkin ada nggak sih yang pakai produknya Talkution, seberapa banyak yang menggunakan dan berkolaborasi dengan Talkution, silakan Anda cek di YouTube channel kami ya di Trustword. Bapak Ibu, Anda bisa cek company-company yang telah berkolaborasi dan mungkin personal yang telah berkolaborasi dengan menggunakan produk Talkution dan mereka merasa satisfied, senang dan merasa diuntungkan Bapak Ibu ya dengan menggunakan produk Talkution. Silakan Anda cek YouTube channel kami di Trustword Bapak Ibu. Nah, mengapa Talkution ini sangat fokus pada video Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa video itu adalah era masa depan. Dan seperti yang tadi Pak Andre katakan bahwa
era ke depan lagi ditambah selain video adalah yang namanya cloud service, dan luar biasanya Talkvision sudah include di dalamnya. Jadi apapun pengembangan yang diberikan oleh Talkvision Bapak Ibu, apalagi tanggal 14 nanti kita akan mendapatkan meeting lagi ya, yang mana kita akan mendapatkan insight-insight baru apa yang akan dikembangkan oleh Talkvision, dan itu sudah include menjadi aset atau produk yang kita bisa nikmati dan bisa kita sharingkan. Dan luar biasanya kalau kita pakai dan kita sharingkan, kita bisa dapat profit sharingnya, ya, bukan hanya sebagai pengguna. Kita lihat seberapa besar bisnis video itu akan berkembang di dunia. Oke, clear ya Bapak Ibu semuanya ya. Anda lihat Bapak Ibu sebegitu besarnya gelombang video Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah Anda siap bersama-sama dengan kami ya melakukan dan menjadi pelaku dalam kebesaran video, atau Anda hanya ingin menjadi penggunanya Bapak Ibu? Tadi Pak John katakan Anda akan tergilas dan Anda akan punah Bapak Ibu semuanya. Nah, Pak Andre dan Pak John tadi kan sama-sama nih ya dengan dua latar belakang yang berbeda, tapi sama waktu mau join kendalanya modal. Pak John pinjam ke adik, salah satu alasannya karena kurs juga. Pak Andre perlu waktu untuk kumpulkan uang. Kalau kita ketemu sama prospek kita akhir-akhir ini kan sering sekali mereka tuh ngomongin tentang duit aja gitu. Sulit, duit tidak terbatas, dan lain sebagainya. Apa yang biasanya Pak Andre sharingkan kepada mereka saat Pak Andre menghadapi orang yang pengen join tapi selalu bilang, saya pengen tapi belum ada uang dan nggak dapat duitnya karena menunggu gitu Pak. Ya, oke. Kalau dari saya yang saya ubah adalah sudut pandangnya, Bu Lucy. Ya, kalau dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, memang uang itu menjadi masalah. Ya, jadi cara yang mudah adalah bagaimana caranya saya ajak dia ada di samping saya melihat Talkvision itu dari sudut saya gitu. Sehingga ketika saya tahu apa yang saya tahu, dia juga bisa menangkap apa yang saya lihat, Bu Lucy. Dia tidak akan merasa keberatan untuk keluar uang $2.000. Ya, karena dia tahu bahwa $2.000 itu hanya hanya kalau saya umpamakan seperti ini umpan untuk memancing ya kan. Umpannya ikan kecil, kalau kita sayang dengan ikan kecil, kita nggak bisa dapat ikan besar kan begitu. Ya, umpan Pak Bu ya. Nah, tapi kalau dari sisi mungkin kalau dia berhadapan dengan saya, belum ada di samping saya sisinya, sudut pandangnya, maka dia menganggap ini seperti sebuah pengeluaran. Nah, kalau menganggap ini pengeluaran, biasanya risikonya adalah apa? Takut hilang. Kalau gagal kan hilang, betul ya? Nah, saya akan menunjukkan kepada prospek saya tersebut bahwa fakta-fakta bahwa kemungkinan untuk gagal itu hampir tidak ada. Kecuali Anda tidak buka tokonya. Kalau Anda buka tokonya, Anda pasti berhasil. Gitu. Jadi Anda tidak perlu rasanya mempermasalahkan takut gagalnya itu loh Bu Lucy. Karena bisnis ini benar-benar kalau saya mau jujur itu tidak ada kemungkinan seseorang tuh gagal di bisnis ini. Nggak ada loh, benar-benar. Coba apa yang bisa membuat orang gagal di bisnis ini? Betul. Kalau ada yang bisa menjawab, nggak ada, Pak Ibu. Ya, hanya cari dua, benar nggak?
Betul. Ya, kalau kita masukkan logika kita punya teman, setiap orang punya handphone. Handphonenya pasti ada minimal 100 orang, ya paling jelek ya. 100 orang pasti ada 2 yang percaya sama Anda. Nah, 2 orang yang Anda ajak kan pasti punya handphone juga. Betul. Isinya 100 orang juga. Pasti masing-masing bisa dapat 2. Kan sesimpel itu aja. Seperti kata Pak John ya. Tidak perlu teori-teori ya. Simpel aja Bapak Ibu. Jadi ketakutan apa sebenarnya yang membuat Anda itu tidak berani memulai bisnis ini? Ya. Nah, itu yang saya lakukan Bu Lucy. Jadi saya mencoba mengubah ini sudut pandangnya ya. Sudut pandangnya dulu. Karena kalau kita berdebat masalah murah mahal itu kalau sudut pandangnya selama masih bertolak belakang ya, itu nggak akan ketemu titik tengahnya. Betul. Gitu kan? Saya nonton film, dia nggak nonton filmnya. Saya bilang filmnya bagus, dia bilang mana jelek. Saya bilang bagus, dia bilang jelek. Begitu terus. Ya, seminggu, sebulan, setahun omongannya sama terus. Bagus, jelek, bagus, jelek, bagus, jelek. Sama kita ngomong fusion. Kita bilang murah, dia bilang mahal. Kita bilang murah, dia bilang mahal. Begitu terus. Seminggu teman saya ada seperti itu Bu Lucy. Sudah 9 tahun saya di sini, dia masih sama alasannya kenapa dia nggak mau bergabung sama saya. Karena mahal, alasannya cuma itu Bu Lucy. Iya. Padahal dia bisa melihat apa yang sudah saya dapatkan, tapi dia tetap bilang itu mahal. Untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan, itu dia bilang mahal. Iya kan? Untuk bisa saya beli rumah, beli mobil, ya kehidupan berubah, itu $2.000 itu mahal katanya Bu Lucy. Iya. Mindset-nya masih salah ya Pak ya, berarti ya. Iya. Mindset sudut pandang yang masih belum tepat Pandang, ya. ya, itu yang maksud. Saya ingin Bapak Ibu Anda yang hari ini belum bergabung karena alasan uang, Bapak Ibu ya, karena alasan dana, Bapak Ibu coba Anda lihat ya, apakah dengan $2.000 itu Anda simpan, Anda bisa mendapatkan seperti yang tadi Pak Andre miliki semuanya, Bapak Ibu ya. Kalau Anda merasa pengen saya punya 100.000 US, saya pengen 250.000 US, pengen saya punya Porsche, saya pengen punya 500.000 US dollar. Saya pengen. Tapi kalau hanya sebatas pengen Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Tapi kalau Anda mau keluarkan 2.079 US dollar, kerjakan ikuti sistemnya tadi bilang, Pak John bilang, beli juga vitaminnya, beli juga vaksinnya, kerjakan, buka tokonya, Bapak Ibu, maka ini semua akan bisa kita miliki. Kalau Anda simpan $2.000 itu Anda sayang-sayang, atau Anda belum punya dan Anda tidak mau mengusahakannya, ini tidak akan bisa Anda dapatkan. Nah, sudut pandang Anda bagaimana, Bapak Ibu? Ya, menurut Pak John, bagaimana nih kalau ada teman yang pengen mau join tapi nggak punya duit? Menurut Pak John gimana nih? Sebentar Pak John. Ya, masih ingin. Oke, silakan Pak. Memang beda mental karyawan dengan mental pengusaha. Nah, Kalau mental karyawan itu yang dipikirin langsung nanti hasilnya gimana gitu. Berarti kan selalu mikirnya kayak gaji. Kita kalau saya kerja sebulan gajinya berapa kan gitu. Ya. Tapi kalau mental pengusaha, dia lihat nih kendaraannya bisa ngasilin potensi seberapa gede, seberapa besar gitu loh. Nah kalau dia lihat potensinya 10 miliar setahun, ya itu modal yang 30 jutaan itu walaupun nggak ada ya diadain, diusahain gitu. Ya kan? Ya kalau ya, Pak Andre kan di sini pengusaha udah tahu lah ya, kalau mau dapetin profit untung 10 miliar, itu modalnya nggak mungkin 30 juta atau 10 miliar juga. Nggak mungkin, itu harus 3 kali lipatnya paling sedikit gitu loh. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya modal besar, untung besar, biasa. Ya kan? Modal besar, untung kecil, ya buang waktu, udah rugi besar, di situ nggak ada gunanya. Tapi kalau modal kecil, untungnya besar, ya ini luar biasa. Ya ini harus diperjuangkan gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nggak ngelihat potensi yang harus diperjuangkan itu besar, ya pasti alasan tuh banyak aja bilang nggak ada uang, gitu loh. Tapi kalau di pengusaha, cara pandangnya begini yang saya pelajari. Begitu dia lihat potensinya besar, dia cari tuh. Gimana caranya? Apakah harus minjem? Ya dia pinjem. Kan itu soal masalah waktu, nanti kan balik lagi. Nah, atau begini Bapak Ibu, yang 30 juta itu kita diemin, apa akan bertambah? Atau makin berkurang? Saya lihat sekarang Bapak Ibu, makin berkurang. Ya. Dipotong biaya administrasi bank, ya kan? Dipotong dengan pajak, ya kan? Dipotong dengan ini lagi kena inflasi. Inflasi itu lebih artinya daya beli kita menurun, harga-harga barang lebih mahal daripada tabungan kita. Betul. Memang uangnya angkanya 30 jutaan lebih dikit di situ, tapi daya belinya turun Bapak Ibu karena inflasi.
Nah, jadi Bapak Ibu merasa udah nyaman, uang saya nggak keluar 30 juta. Tapi daya beli Ibu, Bapak Ibu turun. Artinya nggak bisa beli lebih dari senilai 30 juta itu gitu. Nah, jadi sekarang gimana caranya supaya daya belinya lebih kuat? Ya harusnya dimasukin ke dalam wadah usaha seperti ini gitu loh. Nah, sehingga impian-impian Bapak Ibu itu bisa tercapai karena daya belinya tercapai. Nah, cuma begitu aja. Sekarang aja Bapak Ibu ya, kalau kita punya uang 1M, depositokan aja, bunganya cuma 2-3%, itu cuma dapatnya 3 jutaan setahun. Lah kalau 1M itu dinikmatin, itu udah kemana-mana itu happy-nya. Aduh, betul Pak Jon. Tapi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pihak bank. Bapak Ibu nggak naruh uang 1M itu, Bapak Ibu stres, nggak bisa tidur, 1M-nya mau kemana? Kenapa nggak bertambah-tambah, malah berkurang-kurang? Yang pakai uang Bapak Ibu itu adalah pihak ketiga, senang-senang aja dia. Iya. Nah, ya kenapa nggak nikmatin aja hidup Bapak Ibu dengan uang yang ada itu, enjoy di bisnis ini. Enjoy-nya apa? Selain dapat income-nya, bisa bantu orang, Bapak Ibu juga bisa beraktivitas dengan yang tadi dibilang Pak Andre Polari, yang biasanya nggak pernah ketemu sama anak di rumah, yang biasanya sibuk di luar, sekarang sibuk di dalam tapi menghasilkan uang. Kan enak tuh, 30 jutanya jadi kenikmatan. Betul. Daripada jadi penderitaan pemikiran. Ya. Nah, Setuju Pak Jon. Setuju. Setuju. Jadi- Setuju, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu. Saya udah hitung-hitung ya, 30 juta itu kalau ditaruh di deposito atau diinvestasikan, kita malah stres. Nah coba kalau dimoneterkan tuh nilai stresnya, akhirnya kita sakit, terus beli obat, ya ujung-ujungnya rugi lagi kita. Nggak cukup. Nah gitu. Tapi di sini saya happy. Happy-nya kenapa? Ya, saya jadi banyak teman di sini. Jadi ada keluarga baru. Gitu ya. Ya kalau ditolak ya sama-sama ditolak kan kita bisa saling rembukan. Kita belajar lagi gimana. Nah, kita bisa belajar kayak begini dari Pak Andre Polari. Di luaran sana Bapak Ibu kalau saya belajar dari Pak Andre Polari, saya harus bayar mahal di biaya konsultasinya. Betul. Kalau di sini, inilah hebatnya di sini saling memberi gratis nih. Saya juga nggak dibayar, Pak Andre nggak dibayar, tapi Iya. kita memberi. Karena di sini mengajarkan kita adalah bukan take and give, tapi give and take. Iya. Iya. Beri dulu baru dapat. Iya. Menabur dulu baru menuai gitu. Yang benernya kan emang Oh. begitu. Nature-nya hidup itu kan begitu. Nanam dulu baru nuai, mana ada nuai dulu baru nanam. Itu mah namanya ngerampok atau itu sih namanya ya itu tadi, fraud itu tadi gitu loh. Setuju. Nah, jadi kembali lagi ke saya punya penelitian, kalau ditanya gimana supaya orang nggak fraud, nggak korupsi, nggak KKN itu, ya ini bisnis ini yang murni. Nah, saya dapat solusinya di sini gitu loh. Jadi Jangan- artinya orang-orang kalau bilang nggak punya duit, ya adakan kalau Anda bisa lihat potensinya ya Pak Jon ya. Segala sesuatu Bu, kalau dalam accounting itu, ya duit itu kan hanya masalah pindah apa dikonversi apa nggak dikonversi gitu loh. Contohnya ya, kalau misalnya kita punya HP ini kan kalau dikonversi jadi cash kan bisa Bu. Ya. Ya dijual aja kan jadi cash. Jadi kalau dibilang nggak ada duit itu nggak tepat. Tapi kalau dibilang nggak ada aset, hanya orang mati Bu yang nggak punya aset. Ya. Gitu loh. Itu hal baru ini. Saya belajar juga ini kayaknya. Kalau belajar accounting tuh Bu ya, aset itu kan di dalamnya ada cash, account receivable, inventory gitu. Nah itu kan semua ujung-ujungnya kan dari uang Bu. Awal-awalnya dari uang, lalu dikonversi gitu jadi yang bentuknya nggak liquid, ya kan? Ya misalnya barang persediaan, ya kan misalnya gedung itu kan nggak liquid. Ya liquidkan saja kan jadi uang. Nanti kan datang lagi balik lagi gitu loh. Ini hanya masalah puter-puter aja kok Bu, gitu Wow, puter-puter. luar biasa Pak Jon. Jadi Bapak Ibu, apapun yang hari ini Anda punya, jual dulu Bapak Ibu. Itu Iya. sarannya Pak Jon, jual dulu, adakan dulu liquidnya, ya. Iya. Bentuk apapun benda yang ada di dalam rumah Anda bisa jadi liquid. Begitu jadi liquid, cepat join dan kata Pak Andre tadi, cepat kerjakan buka toko Anda. Semakin cepat Anda mengundang teman Anda, semakin banyak orang yang Anda undang, potensi kesuksesan kita jauh lebih cepat dan jauh lebih besar. Ya. Dan apa yang dikatakan Pak Jon tadi dan Pak Andre, yang kita dapat di bisnis ini bukan hanya sekedar uang. Kalau Anda hari ini nggak mampu berbicara, Anda bisa dapatkan kemampuan Anda berkomunikasi dengan lebih baik karena Sekolah Fitras menyediakannya. Pak Jon tadi katakan, kalau Anda ngerasa nggak punya teman, Anda ngerasa nggak punya saudara yang care dengan peduli dengan Anda, bisnis ini bisa memberikan teman dan keluarga yang care dengan Anda. Jauh lebih care daripada keluarga Anda sendiri. Ya, Bapak Ibu semuanya, bisnis ini tuh komplit. Lengkap Bapak Ibu, ya. Teman ada, pengembangan diri ada, duit berlimpah Bapak Ibu.
Hanya butuh Anda mengubah mindset dan pola pikir Anda untuk menjadi tepat, Bapak Ibu, berada di dalam dunia baru. Saya dan Pak Andre dan Pak John siap untuk berada di dunia baru. Bagaimana dengan Anda? Yes. Bapak Ibu semuanya, last statement dari Pak Andre dan Pak John. Silahkan untuk supaya teman-teman segera memutuskan hari ini, dan buat teman-teman yang belum serius tapi sudah bergabung di dalam bisnis ini, mungkin Pak Andre dan Pak John punya tips buat mereka. Silakan Pak. Ya, kalau buat saya adalah yang pertama tadi adalah mengubah sudut pandang ya, Bu Lucy ya. Ya, jadi kalau sudut pandang, mungkin sudut pandang Anda yang saat ini ragu, alasan nggak punya uang. Ya, tapi kalau sudut pandang saya mungkin juga dengan Pak John, dengan Bu Lucy, kenapa ketika itu kita bergabung, ketika saat kita bergabung, kan kita menganggap justru karena kita nggak punya uang inilah, kita butuh sebuah solusi untuk bisa kita bebas secara keuangan nanti di masa depan. Ya, karena kalau kita tidak berani mengeluarkan uang kecil, kita nggak akan dapat uang besar. Ya, dan kita berarti akan selamanya akan bermasalah terus, nggak punya uang, minggu depan nggak punya uang, bulan depan nggak punya uang, 10 tahun lagi nggak punya uang. Nah, apakah Anda menikmati kehidupan seperti itu? Kalau tidak, ya Anda harus mau berubah. Ya kan? Jadi, alasan apa lagi, Bapak Ibu? Misalnya Anda nggak punya teman. Ya, justru itu Bapak Ibu. Ya, bisnis ini memberikan banyak sekali teman ya, yang bahkan tidak saya bayangkan. Saya bisa hari ini bisa belajar dari seorang Pak John Rinendi, ini jauh dari dunia saya gitu maksudnya ya. Dunia saya itu dunia yang tidak dekat dengan akademisi, karena saya sendiri juga orang yang bukan hobi sekolah, Bu Lucy. Ya, saya cuma lulus, pokoknya lulus saja lah, A1 gitu ya. Ya, pokoknya lulus, S1 ya. Nah, cuma begitu aja. Bukan karena saya suka ya, karena pengen cepat lulus supaya bisa cepat kerja begitu. Nah, jadi saya dapat teman-teman baru Bapak Ibu di sini. Alasan apa lagi Bapak Ibu yang Anda mau sampaikan Bapak Ibu? Itu hanya masalah sudut pandang menurut saya. Betul, Pak. Ya, hanya masalah sudut pandang Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau membuka diri, dunia ini itu sudah berubah Bapak Ibu. Ya, dunia sudah berubah total gitu loh. Jadi cobalah Anda mengosongkan gelas untuk menerima informasi di dunia baru. Jangan membawa-bawa informasi dunia lama ke dunia baru, Bapak Ibu. Sudah nggak berlaku lagi. Ya, sudah nggak berlaku lagi. Seperti itu. Jadi ini saat yang tepat untuk Anda ambil keputusan, ya, join sekarang, Bapak Ibu. Kenapa? Seperti kata Pak John Rinendi bilang, ini kendaraan tercepat menuju apa yang Anda inginkan. Begitu ya Pak John ya? Iya. Nah, tapi meskipun di depan Anda ada kendaraan tercepat, tapi kalau nggak Anda kendarai, Bapak Ibu, Anda nggak pernah nyampe. Iya. Benar nggak? Nah, kalau berarti bagaimana cara Pak saya supaya cepat dapat mencapai ke tujuan saya? Ya cepat dikendarain kan gitu. Betul. Sesimpel itu aja pola pikirnya, Pak Ibu. Ya, semakin cepat Anda berani mengendarai mobil itu, kendaraan itu, maka semakin cepat Anda mencapai ke tujuan hidup Anda. Iya. Begitu, Bu Lucy. Setuju, Pak Andre. Ya. Kalau yang sudah join nih Pak Andre, tapi belum mau serius ini, apa nih tipsnya dari Pak Andre nih? Ya, mungkin kurang bersyukur ya. Betul ya, kurang bersyukur. Ya, maksudnya gini loh. Lagi ya Pak Andre. Gitu loh. Ya, apa istilahnya ada orang bilang apalagi yang kau dustakan gitu loh ya. Bisnis apa lagi gitu loh. Anda mau modal, bisnis apa yang Tuhan mana yang kau dustakan? Iya. Bisnis apa lagi yang Anda inginkan lebih dari bisnis ini? Secara modal, ayo Anda boleh bandingkan. Secara waktu, ya, secara apalagi potensi, secara macam-macam, Mbak Ibu. Coba Mbak Ibu, Anda tuh menunggu apa? Betul. Yang Anda tunggu itu apa gitu loh maksudnya? Kenapa nggak memulai? Ya. Betul. Ketakutan apa yang Anda rasakan Anda nggak memulai, Bapak Ibu? Saya Ya, takut apalagi ditolak, sudah Pak. Saya takut ditolak, saya takut dicibir, Pak, gitu loh. Ya, kembali ke sudut pandang. Ya, kembali ke sudut pandang ya. Kalau Muter jawabannya itu aja ya Pak Andre. Iya, sudut pandang aja. Saya selalu sudut pandangnya adalah apa? Kalau itu harga yang harus saya bayar, ditolak oleh 50 orang di awal, tapi saya bisa punya kehidupan seperti sekarang. Kalau misalnya seandainya saya suruh ngulang kejadian itu, saya mau loh, Bu Lucy. Betul. Benar nggak? Iya kan? Sudut pandang Anda fokus kemana? Fokus ke masalah, maka lupakanlah sukses. Iya kan? Anda yang sukses, Bapak Ibu, Anda harus bisa melawan masalah-masalah itu, Bapak Ibu. Ya, jangan jadikan alasan terus-terusan untuk membuat Anda tidak berani melangkah. Betul. Begitu, Bu Lucy. Betul banget Pak Andre, luar biasa banget Pak Andre, thank you untuk sharingnya. Sekarang terakhir Pak John, mungkin ada last statement dari Pak John buat teman-teman yang belum bergabung, apa yang harus mereka lakukan dari Pak John. Silakan Pak John. Ya, terima kasih Bu. Jadi dunia sekarang sudah berubah. Sekarang tinggal dua pilihannya. Kita mau jadi korban perubahan atau kita menjadi pelaku perubahan itu sendiri.
gitu. Nah, buktinya dulu tahun 98 Kodak punya 170.000 pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia. Sekarang udah nggak ada. Ya. Ya nggak? Dulu kita terkenal tuh ada yang namanya Kodak, ada Polaroid. Itu dulu, sekarang udah nggak ada. Gitu. Akan ada banyak profesi-profesi pekerjaan yang tadinya ada, sekarang nggak ada. Gitu. Bahkan sekarang ada lagi teknologi yang namanya intelligential kecerdasan buatan, ya kan? Nah, artificial intelligence ya. Ya, itu sekarang katanya di Amerika lawyer-lawyer muda itu sudah nggak kepake lagi karena untuk kasus-kasus yang basic, yang mendasar itu sudah diganti sama artificial intelligence. Lebih akurat, 90%. Kalau manusia 70% aja akurasinya. Ya. Gitu. Bahkan profesi saya sebagai dosen pun akan ditiadakan, akan diganti menjadi kampus itu menjadi event organizer yang akan mengatur perkuliahan, lalu yang kasih kuliah itu para ahli langsung secara online. Gitu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu tinggal pilih mau jadi korban daripada perubahan atau Bapak Ibu jadi pelaku dari perubahan, artinya menikmati perubahan itu menjadi sesuatu yang menjadi berkah dan berkat bagi kita. Jadi saran saya, ini sekarang sudah di depan mata kata Pak Andre Polari, ambil ya, take it and do it gitu. Yes. Iya. Gitu. Karena waktu adalah segalanya. Ini sekarang perubahan sangat cepat Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan muter-muter lah terlalu birokrasi cara berpikirnya seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Kita ketinggalan lagi nanti, kita ketinggalan lagi. Gitu. Dan bisnis ini Bapak Ibu ke seluruh dunia. Ya, artinya kita bersaing pasarnya dengan negara-negara lain di luar sana. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu ketinggalan, kehabisan pangsa pasarnya. Gitu. Jadi saran saya, percaya sama pengundang, ya belajarnya nanti aja, join dulu, ya kan? Sudah, kemudian ikuti sistemnya, ya pasti bisa. Gitu. Kalau ada bukti yang sudah nyata di depan kita, Pak Andre Polari, lah kenapa kita harus mempertanyakan yang tidak ada, Bapak Ibu? Itu namanya kita pusing sendiri 7 keliling, mencari-cari yang tidak ada. Yang ada kok kita nggak syukuri gitu loh. Terima kasih. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Anda hari ini beruntung sekali Bapak Ibu, Anda yang mendengar sampai akhir ya sharing dari Pak Andre dan Pak John, Bapak Ibu, dan membuka hati, mata, dan pikiran Anda, Bapak Ibu. Maka pastikan Bapak Ibu Anda bertindak. Karena apapun yang Anda dengar dari mereka berdua, apabila Anda tidak mengubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, dan Anda bergabung dalam bisnis ini, Anda kerjakan dengan sangat serius Bapak Ibu, dan syukuri dengan apa yang sudah Anda putuskan Bapak Ibu, maka Anda akan besar bersama-sama dengan kami. Pak John tadi katakan, Anda mau menjadi korban atau Anda mau menjadi pelaku dari perubahan. Saya mengajak Anda semuanya untuk bersikap lebih bijaksana Bapak Ibu, kejar impian Anda, kejar perubahan hidup Anda Bapak Ibu. Kalau Anda mau masuk ke dunia baru dan Anda sukses di dunia baru, Anda tidak bisa lagi menggunakan bisnis di dunia lama, Anda tidak bisa lagi menggunakan habit-habit Anda di dunia lama, dan Anda tidak bisa lagi menggunakan pola pikir Anda di dunia lama. Dunia baru membutuhkan segala hal yang baru di dunia digital ini, semuanya. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak John untuk sharingnya. Saya sangat-sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali atas waktu dan sharing yang Bapak-Bapak semua berikan kepada kita semuanya sore hari ini. Luar biasa. Izin tutup kamera ya Pak ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan melangsungkan acara ini di akhir Bapak Ibu ya. Kita akan berkenalan dengan next host Bapak Ibu ya. Host kita akan berubah di next acara Bapak Ibu ya. Kita akan berganti host Bapak Ibu ya, supaya nggak bosan dengan wajah saya Bapak Ibu semuanya. Oke, hostnya akan berubah menjadi Bapak Guntur Novara Putra Bapak Ibu, atau lebih dikenal dengan Bapak Uta. Oke, Pak Uta, izin saya open kamera ya Pak ya, untuk bisa kenalan dengan teman-teman di sini Pak Uta. Oke, keren, cukup ya? Bisa ya Pak Uta ya? Wow, oke, saya akan open Pak Uta kamera. Ya, izin open ya Pak. Wow, selamat Halo, Selalu acara yang menginspirasi ya.
Thank you Pak Uta, thank you. Bro, apalagi Iya. mendengarkan sharing Pak John, Iya, wow, luar biasa banget ya Pak beliau ya. Andre, Volare, waduh. Sangat luar biasa banget Pak John. Makin nggak sabar saya nih, saya minggu depan kita lihat siapa yang kita undang ya. Iya Pak, kita akan berkolaborasi untuk next event ya minggu depan Bapak Ibu Ya. semuanya. Jadi saya ingin perkenalkan kepada Anda, Bapak Uta ini adalah former managing director untuk tour and travel company, tapi beliau juga sempat menghandle event organizer ya, Betul. Pak Uta ya. Nah, sehingga menjadi master of ceremony sudah bukan hal yang baru buat Bapak Uta, dan saya percaya Bapak Ibu semuanya kita akan mendapatkan sharing-sharing yang luar biasa, insight-insight yang luar biasa juga